Kalian dan saya akan melihat kisah gila cowok yang tiba-tiba bangun di kerangkeng besi tanpa sehelai benang pun, tidak tahu di mana dia berada, dikelilingi tawanan malang yang bakal jadi budak. Sebentar lagi, tapi Jin sama sekali tidak peduli dengan semua ini. Saat seorang gadis bandit datang memberi makan, dia cuma berdiri dan merobek kerangkeng besi itu, layaknya kertas kosong. Saat gadis itu melihat besi hancur begitu mudah, dia langsung ketakutan setengah mati. Mengira akan dibunuh, bukannya memukulnya. Si Jin malah menyembuhkan luka gadis ini, dan tahu kalau dia dipaksa membantu bandit karena adik laki-lakinya diculik dan dia dipaksa bekerja untuk mereka. Jadi, Jin memutuskan menghabisi semua bajingan ini sekarang juga. Dia mendobrak pintu besi hingga melayang bersama satu bandit pertama yang menghalanginya. Sampai tembus keluar, tanpa peduli kalau dirinya sedang telanjang bulat. Jin membantai mereka satu persatu, meninggalkan tumpukan bandit yang babak belur dan sekarat. Musuh yang syok benar-benar tidak berdaya. Karena Jin terlalu cepat dan kuat bagi mereka, akhirnya dia berhadapan langsung dengan bos bandit. Bajingan ini, padahal dianggap sangat kuat di dunia luar, bahkan tidak berani melawan balik sama sekali. Melihat cara Jin membantai sisa anak buahnya, bos bandit memohon ampun dan menawarkan uang atau budak apa saja. Tapi Jin tidak peduli, dia habisi sisanya, lalu berjalan mendekat. Si bos bandit bingung setengah mati kenapa kekuatan spiritualnya tidak aktif, dan mengapa pria telanjang ini punya kekuatan yang sangat tidak masuk akal. Jin menatapnya dingin seolah melihat seekor serangga menjijikkan, hingga si bajingan sadar dia dalam masalah besar. Dia langsung lari mengeluarkan kartu as terakhirnya, yaitu kandang berisi monster buas. Yakin kalau Jin akan tewas seketika, tapi saat monster itu melompat menerkam, Jin menahan serangannya dengan sangat mudah. Si bajingan shock berat karena belum pernah melihat manusia menahan serangan langsung monster buas. Hanya dengan tangan kosong, ternyata Jin memiliki fisik manusia super yang luar biasa. Dia kemudian mengerahkan kekuatan dewanya dan melenyapkan monster itu ketika menggunakan tembakan laser energi. Setelah selesai, dia berbalik ke arah si bajingan untuk menghajarnya, sampai babak belur atas semua dosanya. Sekarang, perhatikan baik-baik, karena kita akan melihat awal mula kekuatan gila ini dari bencana besar 100 juta tahun lalu yang menghancurkan planet bumi dan menyapu bersih seluruh populasi manusia di seluruh dunia. Inti dari bencana mengerikan ini bermula saat virus misterius mulai bermutasi, mengubah hewan menjadi monster mengerikan dari dunia lain yang disebut para koruptor lingkungan. Dalam hitungan tahun saja, wabah menyebar begitu cepat hingga melenyapkan 99% populasi manusia. Akibat kehancuran dahsyat tersebut, sisa-sisa terakhir dari umat manusia berjuang sekuat tenaga untuk mempertahankan garis depan dan melakukan perlawanan balik. Sayangnya, mereka segera sadar bahwa perang konvensional sama sekali tidak mempan melawan monster. Ganas itu didorong keputusasaan. Manusia mulai melakukan eksperimen kejam pada spesies mereka sendiri. Dari semua uji coba, hanya Jin Shidu satu-satunya subjek tes yang berhasil menunjukkan hasil nyata. Bersamanya, para ilmuwan menciptakan sebuah virus tandingan berisi mesin nano untuk memulihkan kembali lingkungan planet yang telah rusak. Berbekal kemampuan luar biasa yang baru didapatnya, Jin menjadi penyelamat manusia super bagi dunia ini, yang selalu berusaha keras melindungi sisa-sisa koloni manusia terakhir. Namun pada akhirnya, semuanya sia-sia karena mereka sudah terlambat. Hingga seluruh manusia yang tersisa pun akhirnya ikut binasa, tanpa ada siapapun lagi untuk dilindungi. Hidup Jin kehilangan tujuannya setelah gagal menjalankan misi penciptaan dirinya. Setidaknya, itulah hal yang sangat dipercayai oleh teman ilmuannya yang bernama Kagura. Namun, Jin memiliki sudut pandang yang sangat berbeda. Baginya, masih ada alasan kuat untuk terus berjuang. Walau tidak bisa menyelamatkan populasi sekarang, dia yakin kekuatannya bisa berguna bagi generasi di masa depan nanti, saat mesin nano bekerja keras melenyapkan pengaruh buruk para koruptor dari lingkungan. Dia optimis bumi pasti akan pulih kembali, dan dia bersedia menunggu hari itu. Oleh karena itu, Kagura memasukkannya ke dalam kapsul hibernasi agar dia bisa bertahan hidup selama berabad-abad lamanya. Selagi Jin tidur nyenyak dalam kondisi statis, monster-monster di luar tetap merusak seluruh bumi.
Tapi coba kalian bayangkan, setelah ratusan abad berlalu, perubahan drastis di lingkungan bumi akhirnya mulai berlipat ganda secara eksponensial di luar dugaan kita semua. Makhluk-makhluk mutasi ekstrem itu perlahan melemah, memberi jalan bagi spesies baru untuk berkembang. Siklus evolusi ini terus berjalan selama 100 juta tahun, membawa kita ke sebuah adegan di mana 3 makhluk humanoid hasil evolusi baru berlari panik menghindari monster mengerikan. Mereka yang ketakutan tidak sengaja menemukan reruntuhan kuno dan langsung masuk untuk bersembunyi. Monster ganas itu terus mengejar mereka masuk ke dalam fasilitas. Karena terpojok tanpa jalan keluar, ketiganya sudah pasrah dan bersiap untuk menjadi santapan makan malam yang lezat bagi monster tersebut. Dalam keputusasaan terakhir, si gadis berteriak minta tolong dan berdoa agar dewa pelindung desa menyelamatkan mereka. Keajaiban terjadi, doanya terdengar, memicu bangkitnya pahlawan kita, yang tertidur di dalam kapsul tepat di belakang mereka selama 100 juta tahun. Manusia purba ini melepaskan tembakan laser energi yang langsung mengenai sasaran dan membunuh monster itu. 3 orang yang kebingungan itu tidak tahu apa yang terjadi. Dan situasi makin aneh saat seorang pria telanjang bulat tiba-tiba muncul. Hal pertama yang dilakukan si pria maju telanjang ini adalah mencari pakaiannya yang tersimpan rapi di dalam kotak anti peluru buatan temannya, Kagura. Setelah menyalakan sistem kuno laboratorium, dia menyadari dirinya baru saja melompati waktu sejauh 100 juta tahun ke masa depan, meski data lama banyak yang rusak dimakan waktu. Ajaibnya mesin-mesin ini masih bisa berfungsi dengan baik. Tampaknya virus mesin nano ciptaan Kagura bekerja persis seperti yang direncanakan dengan menghabisi seluruh koruptor, sehingga fasilitas ini tetap terlindungi dengan baik. Dia juga menemukan kubus komunikasi peninggalan sahabat lamanya, meski isinya masih menjadi misteri besar. Saat ini, dia lalu berbalik ke arah para humanoid lokal, tanpa sadar kalau aset berharganya sedang tertiup angin sepoi-sepoi. Sadar ada anak-anak yang memperhatikannya tanpa busana. Dia langsung buru-buru memakai baju, mengembalikan gaya kerennya jutaan tahun lalu. Tak lama setelah itu, dia keluar bersama ketiganya dan langsung menyipitkan mata karena silaunya sinar matahari yang sangat terik. Di ufuk timur sejujurnya, dia tidak menyangka akan melihat pemandangan seindah ini. Dunia barunya tampak begitu menakjubkan. Sangat kontras dengan tanah tandus pasca bencana yang dia ingat dulu. Anak-anak itu langsung berjalan pulang ke pemukiman mereka sambil mengajak dewa pelindung baru ini ikut. Sementara itu, Jin malah sibuk memikirkan spesies apa sebenarnya makhluk-makhluk yang ada di depannya. Sebab secara logika, umat manusia harusnya sudah punah dan menjadi fosil saat ini. Makhluk setengah hewan ini pasti hasil evolusi jutaan tahun yang bercampur dengan efek berkelanjutan dari mesin nano. Ditambah lagi, mereka berbicara menggunakan bahasa manusia kuno yang persis sama, menandakan bahwa garis keturunan mereka berasal dari satu akar sejarah yang sama dengan umat manusia terdahulu. Dia memperkenalkan diri sebagai Jin Sidu dan meminta mereka memanggilnya Jin saja. Sebagai balasan, gadis bertelinga kambing memperkenalkan diri sebagai Hakama Phil. Lalu, cowok yang mirip koala bernama Danpo dan gadis kucing di sampingnya adalah Sandy. Hakama memilih menunda obrolan santai mereka, lalu mulai menarik Jin pergi, menjelaskan bahwa lokasi desanya sudah sangat dekat dari sana. Dia sangat berharap dewa pelindung baru ini bisa membantu menghalau para penyerang jahat di desanya. Namun sayangnya, sesampainya di sana, desa mereka ternyata sudah diserbu dan hancur berantakan. Bahkan banyak rumah warga yang sudah hangus terbakar dilalap api. Sandy langsung histeris melihat kehancuran ini dan berlari kencan untuk mencari ibunya. Sambil melihat semua kerusakan di sekelilingnya, Jin mulai menganalisis situasi buruk yang sedang terjadi. Dia langsung sadar betapa rapuhnya pertahanan desa ini. Baik tembok pembatas maupun rumah-rumahnya hanya dibuat dari bahan kayu biasa. Detail kecil ini menunjukkan bahwa teknologi peradaban baru ini tertinggal jauh dibanding zaman manusia yang dia ingat dulu saat melangkah masuk lebih dalam ke area perkampungan tersebut. Jin melihat seorang wanita kewalahan melawan monster aneh. Sekali lirik saja kita tahu dia hampir kalah. Dan percaya deh, kalian pasti ingin terus mengikuti kelanjutan pertarungan seru ini. Kalian sama gua bakal lihat hal gokil.
Monster yang dilawan ini mirip banget sama koruptor jutaan tahun lalu. Tapi, bukan cuma itu yang aneh di sini, Hakama kecil ternyata tahu. Semacam teknik sihir yang bikin tubuhnya bersinar. Tapi pada akhirnya, bantuan dia tidak diperlukan sama sekali. Jin langsung melesat maju dan dengan mudahnya menghajar monster itu sampai babak belur. Hanya dengan satu tendangan maut, bergerak secepat kilat, dia langsung menggendong nenek yang terluka itu dan kabur dari zona bahaya. Memberi Hakama kecil kesempatan emas untuk melancarkan serangan. Terakhir, mengalirkan sihirnya, dia melepaskan bola api kecil berdaya hancur luar biasa, yang sukses membuat monster itu kalah telak. Sambil memperhatikan jasad makhluk itu, Jin membenarkan. Teorinya, mesin nano di atmosfer ternyata benar-benar telah menghilangkan kemampuan regenerasi legendaris monster-monster ini. Namun, yang tidak dia mengerti adalah bagaimana gadis lokal bisa mengendalikan mesin nano tersebut. Tebakan logisnya, penduduk di sini menyerap partikel mesin nano langsung dari udara, lalu mengubahnya jadi sihir. Penyeran, persis seperti dirinya, tapi masalah utamanya adalah, secara sejarah, hanya manusia murni yang bisa mengendalikan teknologi itu. Dia langsung menanyakan rasa penasarannya pada nenek yang baru dia selamatkan. Apa semua orang di era ini punya kekuatan sihir tersebut? Sang nenek agak bingung dengan maksud pertanyaannya, tapi menjelaskan kalau hanya segelintir orang terpilih saja yang bisa menguasainya. Di budaya mereka, dipercaya bahwa orang-orang yang diberkati kekuatan dewa yang boleh memakai sihir ini. Di desa mereka sendiri, tidak lebih dari 4 orang yang memiliki kemampuan itu. Jin tidak perlu berpikir keras untuk menyatukan petunjuk ini. Kekuatan dewa itu hanyalah sebutan kuno mereka untuk memanipulasi mesin nano. Hakama langsung berlari memeluk neneknya, lalu bertanya cemas tentang keadaan penduduk desa lainnya, dan merasa lega saat tahu mereka semua sudah mengungsi. Kabar ini membuat ketiganya merasa sangat tenang, namun, sang nenek justru sangat khawatir tentang alasan anak-anak ini kembali ke desa berbahaya bukannya ikut mengungsi. Lagi pula, monster yang baru mereka lawan tadi hanyalah kepompong kecil dibanding monster dewasa raksasa yang saat ini meneror wilayah tersebut. Tiba-tiba, sebuah suara sombong memecah ketegangan. Menenangkan sang nenek bahwa tidak ada yang perlu ditakutin. Coba kalian perhatiin bagian ini. Penyusup raksasa itu, pendatang baru ini, dengan percaya diri mengeklaim bisa membunuhnya sendirian. Sang nenek kaget melihat wajah familiar kembali ke area perang ini dan langsung menanyakan nasib penduduk lainnya. Pada pria tersebut, ksatria berambut biru itu memastikan bahwa semua warga sudah aman di tempat pengungsian. Ternyata, pria paruh baya yang bersamanya adalah ayah kandung dari Hakama sendiri. Mereka pun berpelukan dengan haru. Sang ayah langsung menanyakan kemana saja putrinya pergi. Gadis itu dengan jujur mengaku pergi ke pintu segel, membuat sang nenek terkejut. Setengah mati, nenek sangat marah karena Hakama nekat masuk ke wilayah terlarang itu. Menurut legenda setempat, area di balik pintu tersebut adalah wilayah suci milik Dewa Pelindung desa mereka. Karena merasa terancam oleh serbuan monster, Hakama menjelaskan kalau dia hanya ingin meminta bantuan sang dewa. Dan dengan bangganya, dia menunjuk sosok dewa dari legenda itu sedang berdiri tepat di sampingnya saat ini. Tentu saja, sang nenek sangat skeptis dan langsung menolak mentah-mentah menganggap pemuda asing ini sebagai pelindung suci mereka. Ditambah lagi, dari penampilannya, mereka menganggap pahlawan kita berasal dari ras rendahan. Sehingga rasanya sangat konyol untuk memberikan gelar suci Dewa Pelindung kepadanya. Melihat itu, Sandy kecil mencoba meyakinkan kakak rambut birunya kalau Jin adalah pahlawan sungguhan, tapi kakaknya yang penuh prasangka itu langsung membantah dan menunjuk ke arah telinga manusia biasa milik Jin. Di komunitas mereka, siapapun tanpa ciri fisik hewan dianggap sebagai makhluk kelas bawah. Bagi pria ini, adiknya hanyalah anak kecil yang naif dan sedang salah paham besar. Tetap saja, gadis kecil itu membela Jin dan dengan bangga menceritakan bagaimana Jin mengalahkan monster pengejar mereka dengan mudah, tapi kakaknya tidak peduli. Dan dengan sombongnya mengeklaim dia juga bisa membunuhnya dengan mudah. Dia lalu menatap sang protagonis kita, yang tampaknya sudah sangat lelah meladeni omong kosong semacam ini, dan mengancamnya untuk segera pergi dari desa karena tidak ada tempat bagi ras berdarah rendah. Pria angkuh itu
kemudian berjalan melewati Jin begitu saja sambil terus mengoceh. Tanpa henti, saking sombongnya. Dia mengajukan diri untuk misi bunuh diri melawan monster raksasa sendirian. Omong-omong, si rambut biru yang super keras kepala ini bernama Sars. Yang menyebalkan, nenek merasa sangat cemas dengan keputusan gegabah yang baru saja diambil Sars. Dia lalu kembali menatap Jin. Jujur saja, kalian pasti juga gemas melihat tingkahnya. Meski nenek tidak peduli siapa dia sebenarnya. Dia sadar sangatlah tidak sopan jika tidak berterima kasih karena sudah diselamatkan. Setelah mengucapkannya, dia meminta satu bantuan terakhir, yaitu mengawal anak-anak kembali ke tempat pengungsian sementara. Dia menyusul Sars agar tidak mati. Konyol akibat kesombongannya sendiri. Seperti dugaan kita, Jin langsung menolak permintaan itu. Mentah-mentah, harga dirinya baru saja diinjak-injak. Dan dia jelas tidak akan tinggal diam begitu saja. Dia bertekad membuktikan bahwa dia bukanlah penonton tidak berguna yang lemah. Apalagi ras rendahan seperti yang mereka tuduhkan. Cerita kemudian beralih ke danau terdekat. Tempat bersembunyinya monster raksasa yang sangat menyeramkan dan menjijikkan itu. Sars akhirnya tiba di lokasi kejadian. Dan si sombong ini sama sekali tidak gentar saat langsung memasang kuda-kuda tempur. Dengan tombak yang dialiri petir besar layaknya Dewa Zeus. Dia melesat secepat kilat menerjang monster itu. Demi membalas serangan tersebut, makhluk menjijikkan itu melempar larva anaknya sendiri sebagai senjata penembak. Beruntung bagi Sars, anak-anak, lendir itu sangat mudah dihancurkan oleh tombak listriknya. Begitu jalurnya bersil, Sars melompat tinggi ke udara dan melayangkan tebasan fatal tepat di wajah monster raksasa tersebut. Hingga berteriak kesakitan, tapi tentu saja, kita semua tahu pertarungan ini tidak akan selesai semudah itu. Luka tebasan dalam di wajah monster itu tiba-tiba menutup dan beregenerasi. Dengan sangat cepat, kenyataan mengejutkan ini membuat Sars membeku, memberikan celah bagi serangan balik mematikan dari sang monster. Tapi untungnya, Jin datang menyelamatkannya tepat waktu dan menahan serangan dahsyat itu dengan sangat santai. Sars yang sombong kini langsung terdiam melihat kekuatan nyata di depannya. Padahal pertunjukan aslinya baru saja dimulai. Sekarang, monster itu melompat mundur untuk menyerang lagi dengan kekuatan 2 kali lipat. Tapi jagoan kita bahkan tidak memberikan celah sedikit pun untuk makhluk itu bergerak. Hanya dengan jentikan jari yang santai, Jin melubangi tubuh monster itu hingga tembus. Bocah sombong itu hanya bisa terpaku melihat kehebatan tersebut. Tidak lama kemudian, anggota kelompok yang lain datang berlari ke tepi danau. Belum sempat mengatur napas setelah berlari kencang. Rahang mereka sudah dibuat jatuh melihat aksi hebat Jin menahan serangan monster raksasa itu. Hanya dengan menggunakan satu tangan. Ketika monster itu terus mengerahkan seluruh kekuatannya, Jin mulai merasa bosan dengan pertarungan ini. Ingin menyelesaikannya secepat mungkin, dia menarik Sars pada pinggangnya lalu melompat menghindar. Saat kamera menjauh, terlihat tubuh monster raksasa tersebut hancur berlubang akibat tembakan. Energi Jin, Sars dengan panik berteriak bahwa serangan besar itu percuma jika musuh bisa terus beregenerasi tanpa batas. Beruntung bagi mereka, Jin sudah memikirkan matang-matang skenario itu. Disinilah fungsi utama dari mesin nano bekerja dengan sangat baik, yaitu menonaktifkan kemampuan pemulihan sel monster tersebut. Luka yang dibuat Sars sebelumnya sebenarnya cukup parah, tapi sayangnya terlalu dangkal untuk menghentikan efek regenerasi selnya. Sekarang, Sars kena mental memikirkan kemungkinan kalau ras rendahan ini adalah dewa pelindung mereka. Percayalah, kalian dan gua bakal ngakak lihat reaksi Jin yang malah. Tenang dulu. Kalian dan gue bakal menyaksikan momen epik di mana karakter utama kita nolak. Mentah-mentah gelar dewa, padahal takdirnya adalah melindungi umat manusia di masa depan. Dia cuma fokus buat membantai monster raksasa di depannya. Monster itu langsung ngamuk, mengibaskan ekor giginya dengan brutal demi menggeprek si tokoh utama kita yang sangat lincah ini. Jin dengan mudah menghindari setiap serangan bagaikan air mengalir. Setelah menyusun rencana jenius, Jin langsung membekukan monster itu di dalam bongkahan kristal es kuning raksasa. Sambil mengumpulkan energi pemungkas untuk menghancurkan musuh, Jin mulai memperkenalkan dirinya secara jantan. Dia menyebut dirinya monster yang lahir dari kebodohan dan tragedi umat manusia.
Dia adalah manusia purba yang bertahan hidup setelah tidur selama 100 juta tahun. Senjata pemusnah monster mengerikan ini. Di sisi lain, Cyrus bingung setengah mati mendengar ocehan Jin. Dia cuma penasaran, apakah omongan Jin tadi bisa dibuktikan dengan kekuatan aslinya, atau cuma omong kosong belaka. Dan tentu saja, Jin bisa membuktikannya dengan sangat mudah. Jin adalah hasil akhir dari eksperimen tragis masa lalu. Sebuah senjata tempur tak tanding yang lahir dari sejarah berdarah. Dia adalah manusia sejati pertama, terakhir, dan satu-satunya di bumi. Setelah selesai memperkenalkan diri, Jin langsung menembakkan laser energi super dahsyat yang membakar monster itu sampai jadi abu. Tembakan laser itu saking kuatnya sampai menembus atmosfer bumi. Laser dahsyat itu melesat hingga keluar angkasa, memastikan monster keparat itu tidak akan bisa beregenerasi lagi. Dan dengan lenyapnya monster mengerikan tersebut dari muka bumi, Cyrus langsung bungkam 1000 bahasa setelah kesombongan tingginya dipatahkan begitu saja. Sementara itu, tanpa ada yang menyadari, ada sosok misterius yang mengawasi mereka dari balik semak-semak. Perempuan misterius itu sebenarnya cuma ditugaskan memantau invasi monster baru di danau ini. Dia sama sekali tidak menyangka akan menyaksikan aksi gila dari sosok monster dalam wujud manusia. Menurutnya, bahkan para petinggi ksatria suci di ibu kota kerajaan pun tidak akan berani melawan monster sebesar itu sendirian. Tapi bagi anak muda asing ini, pertarungan tadi cuma mainan anak kecil. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini. Bahkan ksatria elit pun ogah melawan monster itu sendirian. Tapi pahlawan kita malah mengalahkannya sambil merem. Si mata-mata ini sampai gemetaran saking bersemangatnya. Dia langsung bergegas pulang untuk melaporkan kejadian gila ini ke serikatnya. Sore harinya, Jin akhirnya memutar rekaman hologram peninggalan sahabat lamanya, Kagura, dari 1 juta tahun lalu. Sahabat digitalnya itu menyapa Jin dan menebak bahwa jutaan tahun pasti telah berlalu saat Jin melihat rekaman ini. Karena lompatan waktu yang sangat jauh, Kagura sangat penasaran dengan bumi. Dia ingin tahu apakah lingkungan bumi sudah pulih sepenuhnya. Tapi tanpa basa-basi, dia langsung memberi kabar buruk. Para monster perusak alias koruptor tidak akan pernah benar-benar punah dari dunia. Meskipun alam telah pulih total, monster itu akan tetap ada. Hal ini sudah terbukti nyata karena Jin baru saja baku hantam dengan salah satu dari mereka. Kagura lalu menjelaskan sesuatu. Selama Jin tidur panjang, Kagura juga melakukan hibernasi berkala untuk memantau perubahan bumi. Berkat pemulihan lingkungan yang berjalan lancar, jumlah para monster koruptor perlahan mulai berkurang drastis. Sayangnya, seiring perubahan ekosistem, monster-monster itu ikut berevolusi agar bisa bertahan hidup. Adaptasi mengerikan ini menjadi bukti kuat bahwa bumi tidak akan pernah bisa bersih sepenuhnya dari ancaman mereka. Untuk mengatasi hal itu, Kagura sengaja merekayasa genetika makhluk hidup baru di bumi agar mereka punya kekuatan untuk melawan para koruptor, bukannya pasrah menjadi santapan empuk mereka. Selain itu, Kagura juga meninggalkan sebuah hadiah peningkatan kekuatan spesial untuk Jin. Ya, jarum suntik misterius berisi cairan hijau menyala itulah yang harus segera Jin suntikan ke tubuhnya. Begitu cairan itu masuk ke pembuluh darahnya, tubuh Jin langsung diselimuti aliran listrik dan energi sihir kuno yang sangat dahsyat. Serum misterius itu memberikannya kecocokan 100% dengan nanoteknologi. Setelah proses penyatuan selesai, Jin mendapatkan kemampuan gila untuk menciptakan berbagai objek nyata hanya dengan mengubah bentuk mesin mikro dalam tubuhnya. Kalian pasti mikir upgrade ini udah overpower banget, padahal ini baru permulaan karena Kagura ternyata menyebarkan ramuan serupa di berbagai penjuru dunia demi keamanan dari para koruptor. Selain itu, misi pencarian harta karun ini sengaja dibuat agar Jin mau berkeliling dunia dan melihat langsung keindahan bumi baru. Kagura sendiri tidak tahu ancaman apa saja yang menanti Jin. Namun satu hal yang dia yakini, masa depan dunia baru ini jauh lebih cerah dibanding kehancuran kiamat yang mereka tinggalkan dulu. Rekaman hologram itu pun mulai memperlihatkan perubahan fisik sang ilmuwan. Terlihat jelas betapa menuanya fisik Kagura seiring berjalannya waktu. Momen haru pun terjadi saat Kagura bersedih, karena tahu dirinya tidak akan pernah bisa melihat dunia yang indah ini secara langsung. Setelah menyerahkan tanggung jawab masa depan bumi sepenuhnya kepada Jin, pesan video itu pun
akhirnya berakhir. Tepat pada saat itu, Hakama dan rombongannya datang untuk mencari dewa pelindung mereka. Hakama bersama si manusia Kola dan Po datang menjemput Jin untuk kembali ke desa karena seluruh warga sudah tidak sabar menunggunya. Saat berjalan pulang, mata tajam Jin tidak sengaja melihat sesuatu. Jin melihat sebuah kunci akses laboratorium penelitian yang sangat dia kenali menggantung di leher. Hakama, karena penasaran, dia langsung bertanya dari mana gadis itu mendapatkan kalung liontin tersebut. Hakama menceritakan bahwa dulu sekali, leluhur mereka diberikan kalung itu sebagai jimat pelindung. Menurut legenda desa, jika bahaya besar mengancam, kunci tersebut akan memanggil dewa pelindung untuk menyelamatkan mereka. Mendengar hal itu, hati Jin langsung tersentuh. Dia merasa sangat terharu karena sahabatnya telah merencanakan segalanya sedetail ini untuknya. Membuat Jin merasa berutang budi sangat besar pada Kagura. Sementara itu di tengah desa, pesta meriah sudah dimulai untuk menyambut sang pahlawan. Di saat semua orang sedang asyik makan dan minum, anak-anak akhirnya membawa sang dewa pelindung ke tengah keramaian. Namun suasana mendadak canggung saat warga desa yang lebih tua mulai berbisik-bisik meremehkan fisik Jin bagi pikiran sempit mereka. Rasanya aneh jika makhluk biasa sepertinya menyandang gelar dewa pelindung. Tepat di saat mereka meragukan kemampuan Jin, Sars tiba-tiba berdiri dan memarahi seluruh warga yang berani menunjuk penyelamat mereka. Dia bahkan langsung melayangkan pukulan keras ke wajah mereka yang banyak bacot. Bagaimanapun juga, orang-orang munafik ini adalah para pengecut yang pertama kali kabur begitu. Bahaya datang mengancam. Melihat keributan itu, Hakama dan Danpo hanya bisa menggelengkan kepala melihat kelakuan Sars yang labil. Padahal beberapa jam yang lalu, Sars adalah orang pertama yang paling keras meremehkan dan meragukan kekuatan Jin. Tak lama kemudian, nenek kepala desa maju mendekati Jin untuk berbicara empat mata. Dengan rasa hormat yang mendalam, nenek itu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya mewakili seluruh desa. Kenyataannya, jika Jin tidak menolong mereka, desa itu pasti sudah rata dengan tanah dan jadi abu. Seperti biasa, Jin dengan santai menolak pujian itu dan bilang kalau itu cuma bagian dari pekerjaannya saja. Tapi Jin tahu warga desa ini tidak akan membiarkannya pergi begitu saja tanpa hadiah. Dengan rasa berutang budi yang sangat besar, nenek itu menyampaikan terima kasih mendalam atas nama seluruh warga desa. Jika bukan karena bantuan tepat waktu dari Jin, mereka semua tidak akan selamat. Desa mereka pasti sudah rata dengan tanah menjadi abu. Tapi seperti biasa, cowok kita ini dengan santai menepis semua pujian itu dan menganggapnya cuma tugas biasa yang harus diselesaikan. Namun Jin tahu warga desa tidak akan membiarkannya pergi tanpa memberikan imbalan apa-apa. Alih-alih meminta harta karun berlimpah, dia malah meminta sesuatu yang jauh lebih berharga bagi petualangannya, yaitu informasi penting tentang kondisi dunia saat ini. Sayangnya, warga desa yang sangat terisolasi ini tentu saja tidak tahu banyak mengenai perkembangan politik luar negeri yang rumit. Demi mendapatkan jawaban yang dia cari, mereka menyarankan Jin untuk pergi ke ibu kota kerajaan, tempat Raja Kormos bertahta. Di sana semua orang berkumpul mencari peruntungan masing-masing, sambil menjual kerajinan kayu desa Kodama di sana. Mari kita ikuti terus petualangan Jin ke ibu kota. Jadi, tetap bersama gue buat melihat kelanjutan kisah seru ini. Yuk kita lanjutin petualangan seru ini. Meskipun jalan ke ibu kota sangat panjang dan berbahaya, si nenek yakin Jin bakal baik-baik saja, karena dia jelas bukan orang biasa. Nenek bahkan menugaskan Hakama untuk menjadi pemandu resminya. Menyarankan Jin membawanya, karena gadis itu memang berniat pergi ke ibu kota kerajaan. Apalagi Hakama adalah satu dari sedikit orang langka yang bisa mengendalikan kekuatan dawa dan ingin masuk ke akademi bergengsi khusus penyihir. Jin pun sangat terkejut saat mengetahui bahwa sekolah formal ternyata masih ada di era seperti ini. Tiba-tiba saja, pahlawan kita ini mendapatkan seorang pengagum setia yang sangat berisik. Sars dengan penuh semangat menawarkan diri untuk menjadi pengawal pribadi sang dewa pelindung selama perjalanan. Tapi si nenek langsung menolak mentah-mentah, mengingatkan Sars bahwa dia sama sekali tidak punya alasan untuk ke ibu kota. Namun Sars dengan sombongnya berteriak bahwa dia punya alasan kuat. Dia berencana bergabung dengan Ordo Ksatria Suci yang terhormat. Tapi nenek tahu itu cuma mimpi di siang bolong.
Nanek dengan kejam menyindir SARS yang bahkan gagal masuk ke Akademi Dasar. Jadi bisa masuk ordo elit adalah hal yang mustahil. Ini membuat Jin heran. Mengetahui SARS pengguna kekuatan dewa, Jin mengira pemuda ini bisa lolos tes dengan mudah. Hakama pun menjelaskan masalah sebenarnya. Ternyata ada ujian tertulis wajib yang dirancang khusus untuk menyaring orang-orang bodoh. Dan sayangnya SARS adalah korban dari kebodohannya sendiri. Di luar candaan itu, Jin mulai penasaran dengan kelompok elit yang disebut Ksatria Suci ini. Sementara itu, adegan berpindah dari desa ke seorang ksatria berbaju besi lengkap. Ksatria itu tampak sangat terkejut saat mendengar bahwa monster raksasa yang meneror wilayah desa Kodama telah musnah total, dan sosok yang membawa kabar mengejutkan ini adalah mata-mata perempuan yang mengawasi pertarungan di danau kemarin dari balik semak-semak. Sang ksatria meminta konfirmasi sekali lagi, dan gadis itu membenarkannya tanpa keraguan sedikit pun. Ksatria suci itu benar-benar tidak percaya. Hingga hari ini, dia tidak pernah mengira ada orang di luar ordo elit mereka yang sanggup mengalahkan monster sekuat itu sendirian. Nah, perhatikan bagian ini, karena tiba-tiba seekor monster koruptor mencoba menyergap si mata-mata. Dari belakang, untungnya, ksatria itu bergerak secepat kilat, mencabut pedangnya, dan langsung membelah monster itu menjadi dua. Bukannya kembali ke kerajaan yang aman, ksatria itu malah membuat keputusan berani. Dia merasa sangat penasaran dan ingin melacak, serta menemui langsung pria misterius yang membantai monster raksasa itu. Keesokan harinya, Jin terbangun di pagi yang indah sambil menikmati udara segar. Dia masih sulit percaya bisa melihat pemandangan seindah ini, dan agak menyesal karena sahabatnya, Kagura, tidak bisa melihatnya. Salah satu anak membawakannya pakaian dan meminta sang dewa pelindung segera memakainya. Di adegan berikutnya, kita melihat Jin sudah bersiap di pinggir desa bersama para penduduk lainnya. Nenek Hakama menasihati cucunya agar memandu dengan baik. Sementara SARS tampak sangat kesal karena tidak bisa menjadi orang yang memandu perjalanan Jin. Tapi Jin malah menunjukkan ketertarikan padanya. Jin bahkan memuji gerakan SARS dan berjanji akan menunggunya di ibu kota kerajaan. Pujian ini langsung membuat SARS kegirangan seperti gadis remaja, mendoakan keselamatan Jin dan memintanya menjaga Hakama. Hakama sendiri juga diminta untuk berhati-hati, dan dengan begitu, perjalanan mereka berdua pun resmi dimulai. Gadis itu dan Jin berjalan bersama melewati berbagai pemandangan alam yang luar biasa indah. Hakama menunjukkan jalan hingga akhirnya mereka mendirikan kemah. Jin bertanya seberapa jauh jarak ke ibu kota. Ternyata hanya butuh 4 hari berjalan kaki lagi, tidak sejauh perkiraannya selama ini. Namun Hakama penasaran dengan alasan Jin yang sangat ingin menjelajahi dunia ini. Jin enggan bercerita dan menyebutnya rahasia. Dalam hati, Jin tahu bahwa para koruptor masih hidup berdasarkan cerita Kagura. Jin bahkan sempat bertemu beberapa monster di wilayah ini. Padahal biasanya mereka hanya berkembang biak di tempat yang hancur dan tercemar. Sangat berbeda dengan lingkungan hijau dan subur di sini. Artinya, ada kekuatan misterius yang sedang merencanakan sesuatu di balik layar. Hakama merasa takut melihat ekspresi Jin yang mendadak sangat serius saat melamun, membuat Jin langsung meminta maaf kepadanya. Jin menyadari satu hal penting bahwa era ini belum sepenuhnya dikuasai monster koruptor. Tanda kehidupan manusia masih sangat jelas. Tujuan utamanya adalah menyelidiki manusia di era ini, baru membasmi monster. Menyelidiki monster bukanlah hal yang sulit, karena dia bisa melakukannya kapan saja. Selain itu, pahlawan kita menginginkan perubahan kecil dan meminta Hakama untuk berhenti memanggilnya dengan sebutan Dewa Pelindung. Kalian juga berpikir hal yang sama kan? Menghadapi sikap Hakama yang terlalu segan, Jin memintanya memanggil namanya saja. Tiba-tiba, suara derap langkah kuda yang kencang menarik perhatian mereka berdua. Seorang ksatria suci datang bersama pasukannya dan meminta waktu untuk bicara. Penampilan pria ini terlihat sangat tampan layaknya pangeran. Tapi Jin tidak peduli dan langsung menanyakan identitas aslinya. Sang kapten dari divisi 7 itu pun memperkenalkan dirinya sebagai Agus Alton. Istilah ksatria suci masih sangat asing bagi Jin. Yang menduga mereka adalah orang-orang hebat yang diceritakan penduduk desa. Di antara pasukan Argus, ada seorang ksatria manja yang langsung marah-marah karena melihat rakyat biasa bersikap tidak sopan dan menolak berdiri menyambut pemimpinnya. Dia bahkan menuduh mereka
berdua sebagai pelaku kejahatan, namun Argus langsung menyuruhnya untuk diam. Saat Karina masih menggerutu kesang di belakang, sang Kapten Ksatria Suci kini berbicara kepada Jin dengan sikap yang jauh lebih sopan. Jin penasaran dengan tuduhan Karina tadi, tetapi Ksatria Suci itu mengabaikannya seolah gadis itu hanya sedang tidak sopan. Argus kemudian mengalihkan pembicaraan dan menanyakan asal-usul serta tujuan perjalanan Jin. Hakama pun menjawab bahwa mereka berasal dari desa Kodama dan sedang melakukan perjalanan menuju ibu kota kerajaan. Karina langsung menjadikannya bukti kuat untuk bersikap sombong dan menuduh mereka sebagai ras rendahan. Gadis itu mulai bertingkah sangat sok tahu seolah memiliki IQ 3000 karena berhasil mengungkap keberadaan manusia rendahan dari desa Kodama. Jin sendiri cukup kagum dengan perkembangan dunia ini setelah tahu adanya catatan kelahiran. Tetapi Argus segera menyela dan menghentikan asumsi konyol Karina yang tidak berdasar. Sang Kapten tahu bahwa jubah yang dipakai Hakama adalah pakaian khas desa Kodama yang kualitasnya sangat dihormati di ibu kota. Anak biasa tidak mungkin memakai pakaian seindah itu. Jadi ucapan Karina salah besar. Meskipun dia percaya pada Hakama, Argus tiba-tiba mencabut pedangnya dan mengarahkannya tepat ke wajah Jin, menyatakan bahwa pria ini sangat mencurigakan dan berbeda dari orang kebanyakan. Argus belum pernah melihat model pakaian seperti yang dikenakan Jin, lalu mulai menanyakan asal-usulnya. Sang ksatria menjelaskan bahwa saat ini ada banyak bandit yang sering berkeliaran di sepanjang jalan menuju ibu kota. Ada kemungkinan pria ini adalah salah satu bandit penyelundup anak, dan Hakama dituduh ikut bekerja sama dengan berpura-pura menjadi anak kecil yang polos demi kelancaran aksi mereka. Hakama mencoba membantah tuduhan itu, namun mereka tidak percaya sama sekali. Tanpa berpikir panjang, Hakama mencoba menyerang, namun langsung terpojok oleh beberapa pedang sihir yang mengepungnya dari berbagai arah. Dia mendapat pujian karena memiliki kekuatan dewa. Sementara Jin sendiri cukup terkesan dengan kemampuan bertarung Ksatria Suci tersebut. Kehebatan Argus memang tidak bisa dianggap remeh sama sekali. Sekarang, setelah merasa di atas angin, Ksatria Suci itu menuntut penjelasan tentang asal-usul Jin. Jawaban yang diberikan akan menentukan apakah Jin diizinkan untuk tetap hidup atau mati di tempat. Namun mendengar ancaman mematikan itu, Jin langsung menatapnya dengan pandangan dingin penuh niat membunuh. Ketegangan memuncak, tetapi akhirnya pahlawan kita memutuskan untuk menahan emosinya dan menjawab santai. Jin kembali menegaskan bahwa dia memang dari desa Kodama. Karina langsung berteriak menuduhnya berbohong. Tetapi Argus secara mengejutkan menerima penjelasan tersebut dan segera menurunkan senjata tajam miliknya. Perubahan sikap yang mengejutkan, sang Ksatria Suci merasa Jin jujur. Tetapi situasi kembali kacau saat Hakama dengan polosnya membocorkan status Jin sebagai sang dewa pelindung. Halo Bray, kalian dan gua bakal masuk ke cerita manhwa paling gokil nih. Ada dewa pelindung desa yang bikin Ksatria Suci penasaran. Tapi dia malah pergi gitu aja sambil minta maaf pas naik kuda. Ternyata, Argus cuma ngejalanin tugasnya aja. Si Kapten paham kalau mereka bakal ketemu lagi di ibu kota nanti. Malah, dia sempat-sempatnya nawarin bantuan kalau mereka berdua dapat masalah di jalan. Habis ngomong gitu, dia langsung buru-buru pergi. Bikin Karina malu sendiri karena dia pengen ada keributan. Bahkan Jin aja sampai heran lihat tingkah aneh cewek house drama satu ini. Berikutnya, tim ini udah dalam perjalanan ke tujuan baru. Si Karina malah cari gara-gara dengan terus mencurigai Jin. Bilang kalau makhluk rendahan kayak ya harusnya gak dilepas gitu aja. Tapi kata-kata makhluk rendahan itu langsung bikin suasananya canggung. Argus malah nyindir Karina, bilang kalau dia gak sadar siapa sebenarnya yang pantas disebut makhluk rendahan di sana. Ria juga setuju sama Argus, bikin Karina makin shock berat. Ria bahkan ngejelasin seberapa jauh perbedaan kekuatan bagai bumi dan langit antara mereka dengan cowok misterius yang mereka hadapi itu. Argus sebenarnya sempat mau nyerang 3 kali sekaligus, tapi niatnya langsung ciut. Dia bisa ngerasain kalau Jin, yang tangannya cuma di kantong, bakal langsung bertindak sebelum serangan dimulai. Intinya Jin bisa nge-counter musuh, bahkan sebelum musuh sempat gerak. Gak paham deh teorinya gimana, tapi karakter utama kita emang keren parah. Ditambah lagi, kekuatan suci Argus sampai gak bisa aktif. Hal itu jelas bikin Karina ketakutan setengah mati.
Jurus yang biasa dipakai buat mundukin Hakama dengan gampang. Ternyata gak mempan sama sekali ke Jin. Ria juga nyoba hal yang sama. Tapi hasilnya nihil. Bukti kalau level mereka beda jauh dari monster kayak Jin. Menurut Argus, kehebatan kayak itu cuma bisa dilakuin sama komandan tertinggi di Ksatria Suci mereka. Nah, perhatiin bagian ini. Mereka bener-bener gak selevel. Ria sama Karina cuma bisa terdiam pasrah. Si Kapten ganteng ngejelasin kalau mereka baru aja ketemu monster yang bener-bener gak masuk akal. Wajar kalau Karina bikin salah, karena dia masih baru di unit mereka. Terus soal siapa yang udah bantai penyusup di desa Kodama. Argus curiga kalau pelakunya adalah orang yang sama. Karina ngerasa situasi ini bahaya banget, tapi kaptennya lebih bijak. Menurut dia, sangat terobol kalau nyerang seseorang tanpa info apapun. Apalagi Jin kelihatan santai dan gak nyari musuh. Sekarang fokus mereka cuma mau balik ke ibu kota karena urusan di sana udah kelar. Hal terakhir yang mereka obrolin adalah ngasih tahu pihak serikat soal kondisi para bandit itu. Tapi di dalam hatinya, Argus masih terus kepikiran soal sosok dewa pelindung desa Kodama tadi. Andai saja pria kuat itu mau jadi sekutu mereka, pasti masalah negara bisa kelar semua. Di adegan lain, karakter utama kita balik lagi ke perjalanan bareng Hakama. Dia cerita kalau kemarin mereka sempat ketemu orang menarik. Dan penasaran apa semua ksatria suci sekuat itu. Hakama langsung ngejelasin kalau Argus itu pengecualian. Di kelompok ksatria suci pun, cuma orang-orang terpilih yang bisa jadi pemimpin. Dan si Argus ini emang ada di kasta paling atas. Dia juga nunjukin seberapa cepat jurus roh Argus kemarin. Sebuah istilah yang asing buat Jin. Ternyata di era sekarang, minjem kekuatan roh itu biasa disebut sebagai kekuatan suci. Sedangkan teknik buat ngelatih kekuatan itu disebut seni roh. Kasarnya, mesin nano milik Kagura dan Jin dianggap sebagai roh legendaris yang gak bisa dicerna. Sama otak orang-orang zaman purba ini. Jin sadar kalau teknologi mereka kelihatan kayak sihir fantasi di era sekarang. Tapi dia mendadak kepikiran lagi sama omongan si Karina kemarin soal sebutan makhluk rendahan atau inferior. Jin mulai nanya-nanya dan baru tahu kalau di zaman ini ada banyak ras berbeda. Ada yang mirip serangga, bahkan ada juga yang mirip ikan kayak di dongeng neneknya Hakama dulu. Ras-ras itu ada yang bisa hidup di air atau wilayah khusus saja. Seiring berjalannya waktu, makhluk-makhluk ini terus berevolusi buat menyesuaikan diri sama lingkungan tempat tinggal mereka. Hal ini bikin Jin tertarik, karena artinya sisa-sisa umat manusia di masa lalu udah mulai siklus. Evolusi baru 100 juta tahun kemudian, tapi dia gak mau pusing mikirin teori berat itu. Coba pikirin Bray, orang-orang yang gak bisa beradaptasi malah dijadiin budak dan disebut makhluk rendahan. Karena dianggap lemah, mereka diperlakukan kayak sampah masyarakat di era kejam ini. Mereka dijual bebas sebagai budak belian. Konsep perbudakan di zaman baru ini bikin Jin ngerasa gak nyaman. Tapi Hakama justru punya pandangan yang tegas dan beda dari orang kebanyakan. Dengan ceria dia bilang kalau gak ada bedanya antara mereka dan makhluk inferior itu. Dia gak habis pikir kenapa orang-orang hobi ngerendahin sesama cuma karena fisiknya beda. Padahal semua orang punya keunikan masing-masing. Dengar omongan dewasa dari bocah sekecil itu, Jin langsung kagum banget sama kepribadian Hakama yang ternyata dewasa banget luar dalam. Pas lagi asyik ngobrol, tiba-tiba ada anak kecil muncul dengan kondisi babak belur. Anak itu langsung ambruk di jalan sambil teriak minta tolong. Bikin Hakama panik dan langsung nyamperin. Jin ngamatin anak itu lekat-lekat, dia gak ngelihat ada fitur kuping binatang di kepalanya. Berarti dia manusia biasa, tapi badannya penuh luka lebam dari leher sampai kaki. Luka kayak gitu jelas bukan karena jatuh biasa. Hakama berusaha ngebantu anak itu berdiri. Sementara Jin mulai ngaktifin kekuatannya buat nyembuhin luka-luka di badan si anak. Bukannya terima kasih, si anak malah langsung nodongin pisau ke leher Hakama. Dia ngancem bakal langsung ngebunuh kalau ada yang berani gerak selangkah pun dari tempat berdiri. Situasinya mendadak kacau balau, gak kayak yang dibayangin Jin. Sekarang dia sadar kalau mereka dijebak dari awal. Jin langsung mindai area sekitar buat nyari pelaku lain. Tiba-tiba muncul satu pria dari udara kosong sambil muji akting si bocah tadi. Kemampuan itu namanya kamuflase tingkat tinggi, yang bisa bikin penggunanya nggak kelihatan sama sekali. Cara kerjanya pakai mesin nano yang nyerap visual sekitar buat bikin jubah transparan. Kelemahannya cuma satu, efeknya bakal hilang
kalau mereka gerak. Tapi taktik jebakan mereka lumayan rapi. Si bos bandit mulai ngejek Jin sebagai makhluk rendahan, tapi punya baju yang bagus. Dia nanya dari mana asal Jin, tapi karakter utama kita cuma diam pasang muka datar tanpa ekspresi. Hakama teriak cemas, sementara si bandit ngancam bakal langsung ngebunuh si gadis kecil kalau Jin berani macam-macam. Hakama yang panik malah nekat mau ngaktifin kekuatannya sendiri lagi. Tapi Jin langsung ngeriakin dia buat berhenti. Dia gak mau Hakama gunain kekuatan berbahaya itu ke manusia biasa. Hakama jadi bingung, harus ngapain sekarang di tengah kepungan. Sedangkan si bos bandit malah kesenangan pas tahu kalau bocah itu punya kekuatan suci juga. Dia nanya apa Jin punya kekuatan serupa, tapi Jin sengaja bungkam biar kelihatan misterius. Kesal karena dicuekin, si bandit langsung nendang Jin sampai jatuh. Nyuruh si makhluk rendahan buat tahu diri. Tapi bosnya malah marah karena takut barang dagangan mereka lecet. Lagi pula, mereka gak yakin Jin bakal laku mahal karena tampangnya kayak makhluk rendahan biasa yang gak punya kekuatan apa-apa. Sementara itu, Hakama sadar kalau mereka ini bandit budak. Mereka adalah sindikat perdagangan manusia yang sempat diperingatin sama Argus kemarin. Si ketua bandit langsung ngeluarin sihirnya buat ngelumpuhin Hakama biar gak bisa ngelawan lagi. Hakama ketakutan setengah mati ngebayangin nasib mereka yang bakal dijual jadi budak. Tapi lucunya, di adegan berikutnya, Jin tiba-tiba ngebangunin dia dari tidur nyenyaknya. Kocaknya, Jin sekarang gak pakai baju karena semua barangnya dimaling sama bandit-bandit kampret. Itu, sisa celana dalam doang, Hakama masih aman, tapi dia bingung mereka sekarang ada di mana. Nah Bray, kalian bisa lihat sendiri kalau tempat ini mirip penjara bawah tanah. Jin ngejelasin kalau ini markas bandit tempat nampung para budak tangkapan. Kondisi para tawanan di sana menyedihkan banget. Tapi anehnya, Hakama malah lebih penasaran kenapa Jin telanjang dada di tengah situasi segenting ini. Yuk, langsung kita bahas cerita kocak ini. Jin ngejelasin kalau mereka merampas semuanya cuma karena dia kelihatan aneh. Tapi cewek ini malah heran kenapa cowok tanpa busana ini bisa sepede itu. Ternyata, penampilan polos begini memang paling bikin Jin nyaman. Tapi di samping itu, si cewek penasaran banget kenapa dia gak langsung melawan dari awal. Padahal dengan kekuatan dewa miliknya, dia bisa meratakan mereka dalam sekejap saja. Sebelum Jin sempat menjawab, Poir masuk ke dalam sel untuk membawakan sarapan. Begitu melihat mereka sudah bangun, dia menawarkan makanan hangat. Hakama jelas kesal setengah mati. Tapi Poir sama sekali tidak peduli mereka membencinya atau tidak, karena dia memang tidak pernah berharap dimaafkan. Si gadis suci merasa jengkel, tapi Jin malah membuat si rambut biru terkejut karena menyebutnya orang baik. Hal ini bikin korban bohongan itu syok, tapi sebenarnya Jin menjelaskan kalau penjahat sejati itu tidak akan peduli apakah orang lain membenci mereka atau tidak. Apalagi soal dimaafkan, kenyataan bahwa Poir memikirkan hal-hal seperti itu sudah lebih dari cukup untuk membuktikan kalau dia orang baik. Tapi sudahlah, pria bercelana dalam di sini sudah selesai bermain yoga dan langsung bertindak. Serius sekali, dia mencengkeram jeruji besi ala Paman Erok, lalu membengkokkannya. Begitu saja untuk membuat jalan keluar, Poir langsung melongo melihat aksi gila itu. Padahal sebenarnya, Jin sengaja menunggu kedatangan si rambut biru ini demi bisa mengobrol empat mata secara privat. Gadis itu bingung setengah mati. Tapi Jin sudah tahu kalau dia diperas untuk bekerja karena orang yang dia sayangi sedang disandera. Di tempat ini, Poir langsung ketakutan karena tebakan pria ini bisa sangat akurat sekali. Jin bahkan langsung menyembuhkan luka-lukanya. Sambil menegaskan bahwa alasan dia mau tertipu kemarin karena tahu luka gadis itu memang nyata. Lagi pula, penjahat mana yang mau menyiksa sekutu mereka sendiri sampai sekarat seperti itu. Dari sanalah Jin langsung tahu kalau Poir sedang diancam dan dipaksa bekerja. Kata-kata Jin langsung membuat hatinya dilanda rasa bersalah yang sangat besar. Hingga dia akhirnya menceritakan bahwa adik laki-lakinya diculik oleh 6 bajingan ini. Mereka selalu mengancam akan menjual adiknya ke luar negeri jika dia berani melawan, dan dia tidak akan pernah bisa melihat adiknya lagi. Poir menangis histeris, meratapi orang tuanya yang juga dibantai oleh para bajingan itu. Menyisakan hanya adiknya saja mendengar. Sekarang perhatikan baik-baik.
Amarah Jin langsung meledak tidak karuan setelah mendengar cerita. Pilu itu, Hakama pun akhirnya paham kenapa Jin sengaja membiarkan dirinya ditangkap sejak awal. Tujuannya memang untuk menyelamatkan orang-orang ini. Tapi dia tahu para penjahat itu keras kepala dan menyebalkan. Membiarkan satu saja kabur akan memicu bencana karena mereka bisa mengumpulkan kekuatan lagi dan membuat masalah lagi. Singkat cerita, Jin ingin membasmi kecoak-kecoak ini sekaligus. Dimulai dengan menendang pantat si manusia bulu itu dari belakang. Sekarang, karena jalurnya sudah terbuka, si Guju Satoru gadungan ini siap mencabik-cabik para cecunguk itu. Jin sangat memahami pola pikir penjahat, dan kita akan mengerti alasannya saat melihat kilas balik 100 juta tahun ke masa lalu, saat peradaban manusia berada di puncak teknologi. Saat masih kecil, Jin selalu dihajar dan tidak punya apa-apa. Awalnya dia sangat mengagumi keadilan di dunia ini, tapi kekaguman itu membawa kesadaran lain yang sangat mengerikan. Dunia yang butuh keadilan berarti juga dipenuhi banyak sekali orang jahat. Contohnya orang-orang yang terus berusaha memburu dirinya. Hidup normal memang patut disyukurinya, tapi di lingkungan keras tempat dia tumbuh, anak ini tidak pernah merasakan kedamaian yang diimpikannya. Jadi, saat berhadapan dengan orang-orang yang mencoba mengganggunya, Jin tanpa ragu meremukkan mereka dengan kekuatannya, mematahkan tulang dan menghancurkan hidup mereka selama bertahun-tahun. Dia terus menyapu bersih semua orang jahat, dimanapun dia berada, tanpa henti menghabisi siapa saja yang merusak kedamaian dunia ini. Sampai suatu hari, seseorang datang memberikan sudut pandang berbeda. Dia menganggap Jin sebenarnya terlahir di dunia yang salah, membawa kita kembali ke masa kini. Jin berjalan sangat gagah layaknya bos besar untuk menghadapi para pecundang. Setelah sebelumnya berhasil membantai tumpukan mayat di sana, Jin hanya ingin menambah jumlah buruannya. Dan tanpa menjawab satu pun pertanyaan, dia melempar salah satu musuh ke arah anak buah di depannya. Saat salah satu dari mereka menangkap temannya, Jin melesat secepat kilat dengan tendangan maut lalu menghabisi yang lain. Temannya langsung ketakutan setengah mati melihat korbannya terpental sampai membuat dinding retak. Benar-benar tampak seperti monster mengerikan yang tidak kenal ampun. Karena panik, pria itu mencoba melarikan diri, tapi sia-sia. Hanya teriakan histerisnya yang terdengar sampai ke sel tahanan bawah tanah. Kalian pasti ikut merinding mendengar jeritan itu. Begitu juga Poire yang mulai heran siapa sebenarnya Jin ini. Hakama dengan santai berbisik kalau Jin adalah dewa berjalan, dan mereka tidak perlu khawatir karena dia bisa menyelesaikan semuanya sendirian. Saat ini, mereka hanya perlu mengikuti instruksinya untuk keluar. Tapi Poire masih merasa cemas meski mereka akan segera diselamatkan begitu saja. Pemimpin bandit itu bukan lawan yang mudah dikalahkan. Apalagi dia menguasai sihir suci tingkat tinggi dalam pertarungan kekuatan fisik murni. Mustahil membayangkan ada orang yang sanggup menumbangkannya. Namun sementara Poire sibuk berpikir cemas, Jin sudah membuat bos bandit itu gemetar bertekuk lutut. Si bos memohon-mohon kepada Jin untuk berhenti, menawarkan tumpukan uang bahkan budak demi nyawanya. Kebetulan, adik Poire dikurung di ruangan ini. Jin merasa sangat jijik mendengar tawaran menjijikkan berupa budak itu. Dia langsung mengeksekusi anak buah si bos tepat di depannya, membuat pemimpin bandit itu kebingungan setengah mati. Bahkan sihir roh miliknya tidak bisa diaktifkan di hadapan otot perut seksi pria ini, maksudnya kekuatannya. Tapi yang paling misterius adalah dari mana Jin mendapatkan semua kekuatan dahsyat ini. Kocaknya, Jin menyebut badut ini penjahat amatiran, karena penjahat sejati minimal punya nyali untuk langsung kabur saat tahu mereka kalah kelas. Sementara bos bandit dan anak buahnya ini hanyalah sampah sombong yang selalu meremehkan orang lain, mengira mereka masih punya peluang untuk menang. Begitu sadar ajalnya sudah dekat, mereka baru memohon ampun. Benar-benar ceramah yang memuaskan. Mengikuti saran Jin, si pemimpin bandit langsung mengambil langkah 1000. Dia berlari kencang menuju Tuas Liva untuk melepaskan monster ganas yang selama ini mereka kurung. Sebagai senjata rahasia, Jin terkejut karena monster terkontaminasi itu berada di bawah kendali mereka. Binatang buas ini aslinya milik seorang bangsawan. Tapi anehnya, kenapa monster mirip Arnold Schwarzenegger versi ungu ini tidak kabur dari dulu? Dari kandangnya sendiri,
si pemimpin bandit merasa menang di atas angin. Bersumpah akan mengacaukan segalanya saat makhluk itu meraung keras. Serangan pertama pul dilancarkan oleh si monster. Ganas yang mengayunkan tindunya untuk meratakan jin ke tanah. Serangan itu berhasil ditahan, memperlihatkan betapa kuatnya pria kekar kita dalam proses tersebut. Pemimpin bandit dibuat shock. Melihat kekuatan bokong jin, maksud saya, kekuatan otot-ototnya. Sementara itu, Jin menjelaskan kalau dia memang terlahir dengan tubuh manusia super yang serat. Ototnya berkali-kali lipat, lebih padat dibanding manusia biasa. Kini tiba gilirannya menyerang. Dia menendang monster itu hingga terpental sebelum berniat mengeluarkan seluruh tenaganya. Pria ini menembakkan jurus. Semacam Kamehameha mirip Goku yang menghancurkan monster tersebut menjadi serpihan dalam sekali. Tembak, setelah banyak gaya, si bos bandit kini kembali berlutut ketakutan seperti semula. Jin menatapnya tajam sambil penasaran tindakan bodoh, apalagi yang akan dilakukan bajingan ini. Karena sudah kehabisan akal, si bos mencoba memohon ampun agar dilepaskan. Namun raja berambut putih kita langsung membalas dengan pukulan keras ke wajahnya tanpa memberi ampun sedikit pun. Setelah semuanya beres, Jin memakai kembali jubah andalannya dan meminta maaf kepada anak-anak karena membuat mereka menunggu. Pertama, dia ingin memeriksa berkas dokumen untuk mencari bukti kejahatan mereka. Dia lalu membuka sebuah laci dan menemukan catatan menarik. Di sini, kalian pasti berpikir kalau dia langsung mendapat durian runtuh saat melihat kertas itu. Kan, sayangnya, jagoan kita sama sekali tidak paham apa yang sedang dia baca saat ini. Bahasanya sangat asing baginya, sehingga dia harus meminta bantuan Hakama secara paksa. Meski begitu, Jin masih tidak mengerti kenapa para bandit ini mengendalikan monster terkontaminasi tersebut. Untuk memastikan kecurigaannya, dia memeriksa sisa-sisa jasad monster yang sudah dikalahkannya. Dengan cara ini, dia bisa mengakses rekaman dari mesin nano yang melayang di ruangan itu. Jin ingin memeriksa. Kalian dan aku bakal mulai petualangan seru ini. Jin memeriksa rekaman minggu lalu dan tidak sengaja menemukan video menarik tentang bangsawan misterius yang membawa monster. Si penjahat licik ini malah memberikan ancaman bahwa negara ini bakal hancur dalam waktu dekat. Jin langsung mencatat info penting ini sebelum layar beralih ke anak-anak yang berhasil kabur. Akhirnya, Por bisa bertemu kembali dengan adik laki-lakinya. Mereka berdua langsung berpelukan erat, merasa lega karena selamat tanpa luka parah. Por kemudian berbalik dan memanggil Jin dengan sebutan dewa. Dia berterima kasih atas semua bantuannya, tapi Jin langsung menolak panggilan itu. Di sisi lain, Jin penasaran dengan orang-orang berseragam merah yang sibuk mengamankan para bandit. Ternyata, mereka adalah anggota staf asosiasi. Bahkan, pria berjanggut tebal dengan rambut cetar di dekat mereka adalah sang ketua asosiasi kota. Ini, pria itu langsung tertarik melihat ke arah Jin. Dia mendekat dan bertanya, apakah Jin terlibat dalam kejadian ini? Jagoan kita mengiyakannya, lalu meminta Padrak memperkenalkan diri secara resmi sebagai ketua asosiasi dan berterima kasih kepadanya. Padrak terpaku heran melihat bagaimana pemuda ini bisa membantai begitu banyak bandit tanpa terkena satu pukulan pun, padahal dari luar Jin terlihat seperti ras yang lemah. Padrak tahu betul pemuda ini tidak bisa diremehkan. Sang ketua asosiasi menjelaskan bahwa serangan ini memicu kekacauan besar. Hingga permintaan pembasmian bandit melonjak drastis, membuat Jin penasaran. Sebab dia mengira penguasa wilayah pasti mengutamakan penangkapan para bandit tersebut. Namun, ketua asosiasi tertawa dan bilang kalau penguasa lokal pun tidak punya wewenang sebesar itu. Menangani kejahatan adalah tugas para anggota asosiasi yang setia kepada raja. Jadi, jika Lord Sapian sang penguasa wilayah melakukan pelanggaran, mereka tetap wajib melaporkannya langsung ke raja. Meski hal seperti itu sangat kecil, kemungkinannya terjadi. Saat Padrak begitu percaya diri, Jin justru sibuk membandingkan situasi saat ini dengan kehidupannya 100 juta tahun lalu. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini. Jin sadar penguasa wilayah mirip wali kota dan asosiasi seperti polisi. Namun, Lord Sapian tetap tidak bisa dipercaya. Jadi Jin menyerahkan semua dokumen bandit. Dia bertanya, apakah berkas itu berguna bagi asosiasi? Sang ketua membaca dokumen tersebut dan terkejut setelah mengetahui isinya adalah daftar transaksi.
lengkap orang-orang yang bersekongkol dengan bandit. Berkat lembaran ini, mereka bisa dengan mudah meringkus seluruh komplotan tersebut. Jin yang penasaran bertanya, apakah nama sang penguasa ada di sana? Ternyata nama Lord Sapian bersih tanpa celah, menandakan bahwa dia adalah penjahat cerdik yang pandai menghapus jejak. Karena belum bisa berbuat banyak, Jin mengalihkan fokus pada nasib para budak yang telah dia bebaskan itu. Ketua asosiasi menjamin keselamatan mereka untuk dipulangkan jika ada laporan kehilangan. Namun bagi mereka yang tidak punya keluarga atau laporan tersebut, sayangnya nasib mereka akan terombang-ambing. Sistem di dunia ini memang buruk karena mengabaikan nasib anak yatim piatu seperti Pur dan Mino. Maka dari itu, Jin meminta dicarikan panti asuhan, namun di era ini, tempat itu belum ada. Padrak hanya bisa menawarkan pekerjaan. Tapi status mereka sebagai ras rendan membuat hal itu menjadi sangat mustahil. Mendengar kenyataan pahit tersebut, anak-anak itu pun langsung murung. Jin merasa kecewa karena ketidakadilan dunia ini tidak pernah berubah. Enggan menelantarkan mereka tanpa kepastian, sebuah ide brilian tiba-tiba melintas di kepalanya. Dia pun menanyakan sesuatu. Apakah mereka berdua bersedia bekerja jika ada kesempatan bagus? Pur langsung setuju, membuat Jin teringat pada ksatria emas bernama Argus yang dulu sempat menawarkan bantuan kepada mereka. Adegan berpindah ke ibu kota kerajaan Kermosia untuk menemui Argus. Sang ksatria suci yang sedang dalam perjalanan pulang mendadak merasakan firasat buruk dan merinding tanpa alasan. Sesampainya di kediaman mewah, dia menyuruh pasukannya beristirahat. Argus kembali ke kamarnya dan langsung disambut dengan penuh hormat oleh para pelayan setianya. Hal pertama yang dia lakukan adalah menanyakan kabar terbaru dan melihat reaksi cemas para pelayan. Ksatria suci ini tahu ada masalah besar. Kepala pelayan meminta maaf karena harus mengganggu waktu istirahat tuannya. Sementara itu, saudara perempuannya mengawasi dari lantai atas dengan tatapan sinis. Begitu membaca laporan tersebut, Argus langsung pusing karena kondisinya jauh lebih buruk dari dugaannya. Kalian juga pasti heran kan? Seekor monster penyusup bisa masuk ke ibu kota dan mengamuk. Masalahnya bukan bagaimana monster itu lolos, melainkan siapa pengkhianat yang menuntunnya masuk. Argus mencurigai keterlibatan orang dalam dari Akademi Harnas, tempat berkumpulnya para penyusup licik. Biar begitu, dia sangat membutuhkan sekutu kuat untuk membantu mengendalikan situasi kacau ini. Di saat yang sama, Jin dan rombongannya melanjutkan perjalanan mereka. 3 hari berlalu sejak misi pembasmian selesai, membuat Pur cemas. Apakah ada pekerjaan layak untuk ras rendah di sana? Sebagai orang yang baik, Jin meyakinkan mereka bahwa kemampuan membaca dan menulis sudah merupakan modal yang sangat besar. Jadi, dia meminta mereka untuk lebih percaya diri. Di sisi lain, Hakama menunjuk ke kejauhan dan berseru bahwa ibu kota sudah dekat. Jagoan kita benar-benar terpukau saat melihat langsung kemegahan luar biasa kota tersebut. Pada malam harinya, mereka akhirnya memasuki ibu kota yang sangat ramai dan padat. Hakama menjelaskan bahwa kota ini sangat bergantung pada barang impor, sehingga semua komoditas langka pun tersedia di sini, termasuk pakaian kodama yang pernah mereka bahas sebelumnya. Jin merasa tertarik, apalagi saat melihat berbagai mutan serangga di sekitarnya. Keanekaragaman ras di sini menunjukkan perkembangan peradaban yang unik. Semua ras berkembang dengan cara berbeda, jalanannya bersih, dan keamanannya sangat terjamin. Namun di balik segala kemewahan itu, masih ada sisi gelap yang membuat Jin sadar setiap era selalu punya masalah. Dia menanyakan detail ujian masuk akademi kepada Hakama, dan mengetahui bahwa tesnya baru diadakan minggu depan. Sembari menunggu, mereka harus bersabar di kota ini, namun mendengar obrolan mereka, seorang gadis berambut pirang heran mengapa kelompok yang terlihat seperti ras rendahan ini berniat masuk ke Akademi Harnes. Adegan berlanjut saat mereka tiba di penginapan, di mana Hakama dan Nino langsung melompat girang ke atas kasur empuk. Setelah sekian lama, akhirnya mereka bisa tidur di tempat yang layak setelah tujuan awal Jin tercapai. Jin mulai merenungkan langkah selanjutnya. Meski berada di era baru, dia tetap butuh uang untuk bertahan hidup. Walau mendapat imbalan besar dari misi pembasmian bandit, dia tahu uang itu tidak abadi. Apalagi sekarang dia harus menghidupi 4 orang sekaligus. Ditambah lagi, dia masih harus mencarikan pekerjaan layak untuk anak-anak tersebut. Solusi tercepat
yang terpikirkan adalah segera menemui Argus. Sayangnya, saat ini mereka tidak tahu di mana posisi ksatria itu berada atau cara menghubunginya. Jin mencoba mempertimbangkan berbagai pilihan lain dengan fokus utama menyelidiki para koruptor. Dia sangat menyadari bahwa ada oknum di era ini yang memanfaatkan monster berbahaya tersebut demi kepentingan pribadi. Koruptor adalah makhluk mengerikan yang tidak boleh dibiarkan berkeliaran bebas. Jin bertekad tidak akan membiarkan tragedi kepunahan umat manusia terulang kembali. Dia pun bertanya santai kepada Hakama Tentan bagaimana cara orang-orang di negara ini mencari informasi sejarah. Ternyata mereka biasa membaca buku kuno atau bertanya pada ahlinya. Buku di sini sangat mahal, bahkan di desa mereka harus yuran demi bisa membaca buku bersama. Beruntung, ibu kota memiliki perpustakaan raksasa yang memudahkan pencarian data. Jin menyukai ide ini karena dia bisa memanfaatkannya untuk melacak laboratorium rahasia peninggalan Kagura. Keesokan harinya, Jin pergi menemui resepsionis perpustakaan. Namun petugas wanita di sana menolak permintaannya mentah-mentah. Karena buku dianggap sebagai aset suci negara, aksesnya tidak diberikan kepada sembarang orang. Hanya siswa akademi resmi atau kaum bangsawan yang boleh masuk, yang otomatis mempersulit rencana jagoan kita sekali lagi. Sambil bercanda, Hakama mengingatkan kalau Jin bahkan belum bisa membaca. Nah, kalian dan aku pasti penasaran bagaimana dia mengatasi kendala bahasa ini nanti. Sabar ya, kalian dan aku bakal lihat petualangan gokil Jin hari ini. Dia lagi garuk-garuk kepala kayak mau ujian. Padahal ada dua jagoan berjubah lagi ngintip buat misi rahasia. Mereka samperin Jin buat ngobrol santai, tapi nyatanya obrolan ini malah dimulai pakai pukulan keras. Refleks tingkat dewa, Jin langsung nangkap tinju itu sambil ngejek si penyerang yang sopan banget. Pas kenalan, gokil sih. Katanya kota aman, tapi kok warganya hobi gelut begini. Si penyerang sombong banget, tapi Jin langsung menepis tangannya ke atas. Ngebelokin ledakan sihir kuat, si petarung pun menguji insting tajam Jin. Di sisi lain, Poyer gak habis pikir kenapa orang-orang ini berani pakai kekuatan suci di tengah pemukiman warga. Jin yang penasaran langsung nanya, ada masalah apa sama para pecundang ini, dan dia sadar kalau ada yang pasang harga buat kepalanya. Tapi ini malah bikin Jin untung. Meski para perundung ini ngancem kelompok Jin buat pergi dari ibu kota kalau gak mau kena masalah besar. Jin gak gentar sama sekali, dia malah nantang orang itu buat mukul lagi. Tapi tinju si lawan malah ditangkap dan tubuhnya dibanting keras ke tanah. Sadis. Setelah ngasih pelajaran ke satu orang, Jin langsung noleh ke temannya yang lagi nembakin sihir api. Jin gak mau menghindar dan milih buat nahan serangan itu mentah-mentah. Si musuh pet banget mikir serangannya udah bikin Jin sekarat. Tapi dari balik asap, tangan Jin muncul dan langsung nyengkeram leher orang itu. Terus ngangkat dia kayak gak ada beban. Pakai nada serius, Jin ngejek mereka yang lemah banget tapi sok keras. Jin bener-bener kayak Gojo Satoru di cerita ini, dingin tapi mematikan. Sementara itu, korbannya kebingungan setengah mati. Kok bisa ras rendahan kayak manusia punya kekuatan fisik semonster ini? Tiba-tiba, pasukan ksatria datang melerai pertarungan. Ternyata itu Karina yang kelihatan kesel banget karena hari liburnya harus keganggu gara-gara keributan ini. Dia bahkan gak peduli sama para penyerang tadi. Karina cuma mau masukin Hakama dan Jin ke penjara biar jera. Tapi sebenarnya ini menguntungkan Jin. Karena keributan ini berhasil menarik perhatian orang yang punya koneksi langsung dengan Argus. Sekarang perhatikan bagian ini, saat Karina teriak di depannya, Jin santai aja. Habis bubarin tawuran, Karina seneng banget karena mikir akhirnya berhasil nangkep si ras rendahan. Pengacau kayak Jin. Baru aja dia mau mulai menceramahi Jin. Seorang penonton berwujud manusia setengah hewan mendekat dan ngaku kalau dia ngeliat seluruh kejadiannya. Saksi mata ini langsung ngejelasin semuanya secara jujur. Dia bilang kalau Jin sebenarnya diserang duluan V cuma mempertahankan diri selama pertarungan. Pas Karina meriksa wajah para penyerang tadi, dia langsung sadar dengan siapa yang dia hadapi. Ternyata mereka adalah juniornya yang bebal dan suka cari masalah dari Akademi Harness. Karina cuma bisa berdoa semoga adik Kapten Suci gak ikutan terlibat kekacauan ini lagi. Jin pun langsung nanya, apakah Karina lagi patroli malam? Dia bingung karena ngiranya urusan ketertiban kota kayak gini biasanya diurus sama anggota serikat.
Karina ngejawab kalau dia cuma lagi sekadar jalan lewat sana. Berniat jaga ketertiban sambil arah pergi ke kafe terdekat. Tapi setelah ngeliat sendiri gimana Jin ngalahin murid-murid kuat dari akademi dengan sangat mudah, Karina mulai kepikiran sesuatu. Dia merasa kalau kecurigaan kaptennya selama ini tentang manusia purba yang dianggap ras rendahan. Ini ada benernya juga. Karina langsung pamit dan minta Jin biar gak bikin onar lagi. Tapi Jin gak lepasin dia gitu aja. Dia malah gunain kesempatan ini buat minta diantar nemuin Kapten Argus. Begitu si manusia purba ini akhirnya dapat kesempatan buat tatap muka dengan Kapten Argus dari Divisi 7. Jin langsung to the point, minta dipekerjakan. Jin ngingetin Argus kalau dia sendiri yang pernah nawarin bantuan sebelumnya. Pas Argus nanya soal anak-anak yang dibawa Jin. Jin ngejelasin kalau dia gak sengaja ketemu gerombolan penyamun yang dicari Argus. Jin berhasil nangkap mereka semua dan langsung ngerahin ke pihak serikat. Argus jadi panik karena gak percaya ada ras rendahan yang bisa beresin tugas secepat itu. Jin lalu lanjut ngejelasin kalau dia terpaksa bawa Ninu dan kakak perempuannya, Por, karena mereka gak punya tempat bersandar lagi. Di luar sana, mereka pasti bakal ditindak karena status ras rendahan mereka. Makanya, Jin minta tolong ke sang kapten untuk mencarikan pekerjaan buat mereka. Aku tahu kalian pasti mikir Argus bakal nolak. Tapi Jin tegas bilang dia siap tanggung jawab penuh atas anak-anak yang udah dia selamatkan itu. Argus ngerasa alasan Jin menarik banget. Sementara si bocah mandang penyelamat mereka dengan penuh harapan. Sang kapten pun langsung dapat ide cemerlang dan mutusin buat pakai trik ini. Dia jadiin anak-anak itu jaminan. Dia ngebolehin mereka tinggal dan kerja di rumahnya, asalkan Jin mau kerja jadi guru di akademi. Tanpa mikir panjang, Jin langsung setuju sama syarat itu. Gak lama kemudian, anak-anak itu udah dandan rapi pakai baju pelayan. Por berterima kasih banget, sementara kapten nyuruh pelayan seniornya buat ngajarin mereka dengan baik tanpa diskriminasi. Pas Jin lagi jalan bareng Argus, dia nanya apa ada udang di balik batu dari tawaran jadi instruktur ini. Argus ngejelasin kalau dia gak tahu asal-usul Jin dari mana. Tapi instingnya bilang kalau Jin bisa dipercaya. Sang kapten langsung masuk ke inti pembicaraan dan bilang kalau dia pengen Jin buat menyusup ke dalam akademi harness yang mencurigakan itu. Jin langsung serius dan minta penjelasan lengkap. Lalu Argus mulai cerita soal perebutan kekuasaan politik yang lagi panas di dalam ibu kota saat ini. Menurut penuturannya, ada beberapa faksi yang lagi perang dingin buat rebutan tahta karena sang raja lagi sakit parah dan bisa mati kapan aja. Selain konflik perebutan tahta biasa, ternyata ada juga pihak luar yang gak punya hak waris tapi ngebet pengen berkuasa. Parahnya lagi, kelompok berbahaya ini bahkan berani manfaatin para koruptor alias penjajah sebagai senjata utama rencana mereka. Jin jadi teringat sama Tuan Sapian dan mulai sadar kalau di era ini, musuh yang bakal dia hadapi mungkin jauh lebih merepotkan ketimbang dugaannya selama ini. Kapten bilang dia pengen bongkar rencana jahat mereka dan nemuin markas rahasianya, yang mana dicurigai kuat ada di Akademi Harnas. Argus lalu mengetuk pintu ruangan dan ngenalin Jin ke adiknya yang bernama Miria Alton. Dia ini murid di sana yang bakal jadi pemandu Jin. Tapi dasar Miria bermulut pedas, dia langsung ngatain Jin ras rendahan. Persis banget kayak Karina waktu itu. Sang kapten buru-buru negur adiknya karena gak sopan. Tapi Miria tetap keras kepala dan gak sudi ngasih tugas penting ini ke orang rendahan. Jin langsung nyindir balik sikap buruknya yang bikin si kapten malu setengah mati dan minta maaf berkali-kali atas kelakuan adiknya yang kelewat batas itu. Karina mendekat ke Jin dan ngebisikin kalau Miria sebenarnya hebat banget. Cuma emang benci setengah mati sama ras rendahan. Miria terus-terusan ngehina Jin dan ngerasa dia gak pantas jadi guru. Suasana makin kacau pas Hakama dengan polosnya malah ngebocorin kalau walinya itu bahkan gak bisa membaca. Tapi untungnya, Hakama langsung buru-buru ngejelasin seberapa kuat dan hebatnya Jin. Sebenarnya, ucapan Hakama malah bikin Karina sadar kalau Mirialan yang sebenarnya nyuruh murid akademi buat nyerang mereka tadi. Sang kapten pun cuma bisa minta maaf lagi dan janji bakal ngedidik adiknya. Biar gak makin runyam, Jin ngalihir obrolan dan nanya apa yang harus diajarin di akademi nanti. Argus ngejawab kalau dari pengamatannya selama ini, Jin kelihatannya sangat mahir dalam seni role.
Makanya Jin dianggap cocok banget buat ngajar teknik dasarnya. Dia lalu ngejelasin 4 elemen dasar senior, yaitu penyulutan, pelepasan, pembekuan, dan penyembuhan. Menurutnya, menguasai 2 aja udah hebat. Pas dengar kalau teknik dasar di zaman ini cuma ada 4 jenis. Jin sadar kalau pemimpin penyamun kemarin sebenarnya lumayan berbakat karena jurusnya udah masuk kategori seni roh tingkat khusus. Jin cuma tersenyum tipis karena dia bertekad buat ngubah cara pandang orang-orang di era ini tentang kekuatan roh mereka dan perjalanan Jin yang sebenarnya baru aja mau dimulai. Seminggu berlalu, hari ujian masuk Hakama pun tiba. Percaya deh, kalian dan aku bakal disuguhin aksi yang jauh lebih gila setelah ini. Jadi, pantengin terus kelanjutan kisahnya, ya. Sini, mari ikut saya masuk ke akademi ini. Karena kita bakal melihat awal mula kisah si karakter utama yang diremehkan. Tapi aslinya punya rahasia kekuatan yang luar biasa. Kali ini adalah giliran Divisi 7 untuk mengisi posisi instruktur. Saat Jin berjalan dengan tenang di belakang kaptennya, si pria gendut bernama Roman terus menatapnya dengan penuh rasa curiga. Akhirnya mereka sampai di ruang kepala sekolah dan menyapanya dengan hormat. Wanita itu tersenyum bangga melihat mantan muridnya sukses. Sebelum mulai membahas konflik faksi yang sedang memanas di dalam negeri, tiba-tiba saja ia mengkritik Jin dan menegur sang kapten agar tidak meremehkan akademi. Ia tidak terima jika sosok dari ras rendahan seperti Jin dikirim untuk mengemban tugas penting ini. Namun sang kapten menegaskan kalau Jin jauh lebih hebat dari siapapun di divisinya. Melihat kepala sekolah mulai goyah dan berniat menerima Jin, si pria kurus licik bernama Lord Guida langsung memotongnya. Dengan lantang dia menolak ide tersebut dan mulai menghina Jin sebagai manusia purba rendahan. Dia bersikeras kalau mereka tidak boleh membiarkan manusia yang dianggap tidak layak ini menduduki posisi terhormat. Kepala sekolah kemudian meminta pendapat Lord Rodman yang bertubuh gendut. Pria itu setuju dengan kekhawatiran tersebut dan memberikan argumen logis tentang potensi penolakan keras dari para murid serta instruktur lainnya. Mendengar itu, kepala sekolah pun makin setuju dan merasa hal ini sangat berisiko. Di sisi lain, Jin menyadari kalau dari tadi dia dibicarakan seolah-olah dia tidak ada di sana. Jin langsung melangkah maju untuk membela dirinya sendiri. Dengan sangat tenang dan sopan, dia memperkenalkan diri sekaligus menunjukkan kalau mentalnya sama sekali tidak goyah meski baru saja dihina habis-habisan. Dia lalu melemparkan pertanyaan menohok kepada para petinggi itu. Dia bertanya, apakah mereka meragukannya hanya karena fisiknya terlihat seperti ras rendahan, atau karena mereka mengira dia tidak punya kekuatan sihir. Kepala sekolah tersenyum tipis dan menjawab bahwa satu-satunya hal yang penting adalah pembuktian kemampuan. Dia pun menantang pemuda itu untuk menunjukkan langsung kekuatannya sekarang juga di hadapan mereka. Nah, kalian perhatikan baik-baik bagian ini karena segalanya akan mulai memanas. Kepala sekolah menyetujui usul pertarungan uji coba yang akan segera digelar di arena latihan Sihir Akademi Harness. Si pria kurus licik dengan percaya diri maju untuk menjadi lawan Jin. Sambil tertawa mengejek, dia berkata setidaknya Jin tidak akan terlalu malu karena hari ini tidak banyak murid yang menonton. Aturan pun dijelaskan, di mana mereka hanya boleh bertarung menggunakan teknik sihir spiritual. Pasalnya, kemampuan itulah yang nantinya harus diajarkan oleh sang instruktur baru kepada murid-murid di akademi ini. Beberapa murid mulai berkumpul untuk menonton, termasuk Miria yang berdiri di barisan penonton. Gadis itu tampak sangat antusias karena ini pertama kalinya dia melihat si pria kurus bertarung secara langsung. Jin sendiri sudah tahu bagaimana duel ini akan berakhir. Dia hanya menghela napas panjang dan bersiap menunjukkan kekuatannya. Sementara itu, Argus mulai merasa cemas jika Jin justru akan mempermalukannya di sana. Ini memang pertama kalinya sang kapten melihat langsung orang yang dia rekomendasikan bertarung di depan umum. Di sisi lain, Lord kita terlihat sangat bersemangat untuk segera mengakhiri duel dan memberi Jin pelajaran. Tanpa basa-basi, dia langsung mengambil langkah pertama dan meluncurkan serangan bola api raksasa yang sangat besar. Dia yakin serangan kuat ini akan sanggup mengalahkan pemuda di depannya dalam sekali serang saja. Namun, Jin dengan sangat santai menghindari serangan tersebut. Meski begitu,
si pria kurus masih tetap merasa percaya diri bahwa dia akan memenangkan duel ini dan membuktikan kalau keputusan sang kapten salah. Dia pun mengeluarkan jurus andalannya yang bernama tombak petir. Namun Jin terus saja menghindar dengan sangat mudah. Hal ini tentu saja membuat si pria kurus mulai merasa kesal dan emosi. Saat musuhnya mengira Jin hanya bisa melarikan diri, Jin justru menghela napas dalam hati. Dia berpikir bahwa sihir sekuat ini sebenarnya tidak seharusnya digunakan untuk menyakiti sesama manusia. Karena tidak punya pilihan lain, Jin akhirnya memutuskan untuk menunjukkan sihir uniknya. Dia menggunakan teknik manipulasi gravitasi yang langsung menekan tubuh Lord kita dengan sangat kuat ke tanah. Kalian pasti tidak menyangka ini kan? Kepala sekolah dan si gendut Lord Rodman langsung shock melihat kekuatan gravitasi Jin yang dengan mudahnya membuat Lord Gita tidak berdaya dan berlutut di tanah. Bahkan Argus dan adiknya, Miria, hanya bisa melongo tidak percaya setelah menyaksikan demonstrasi kekuatan sihir yang begitu bersih. Dan belum pernah mereka lihat sebelumnya di akademi tersebut. Saat mereka bertanya apa yang baru saja terjadi, Jin menjelaskan dengan santai bahwa dia hanya memanipulasi gravitasi di sekitar tubuh lawannya. Mendengar reaksi kagum mereka, Jin pun tersenyum tipis dalam hati. Dia menyadari betapa banyak hal yang harus dipelajari oleh para murid serta instruktur di sini. Sementara itu, Lord Gita hanya bisa menggertakkan gigi karena sangat malu tertelungkup tak berdaya di tanah. Karena merasa kasihan melihat orang tua itu tampak begitu menderita, sang karakter utama akhirnya melepaskan tekanan gravitasinya. Gido langsung mengamuk dan berteriak histeris karena tidak terima dengan kekalahannya yang memalukan. Dia bersikeras bahwa teknik sihir seperti itu tidak masuk akal dan menuduh Jin menggunakan trik curang. Namun, Jin hanya diam berdiri tegak menerima semua magian itu dengan sangat tenang bagaikan seorang juara. Saat si tua bangka itu terus mengoceh penuh amarah, kepala sekolah akhirnya mengambil keputusan tegas. Di sisi lain, para murid sangat terkesan, terutama Miria yang mulai penasaran dengan identitas asli Jin. Gadis itu heran bagaimana seorang manusia biasa bisa mengendalikan kekuatan dewa sebesar itu. Rasa ingin tahunya pun memuncak, dan dia bertekad untuk mengungkap siapa sebenarnya pria misterius di hadapannya ini. Seminggu kemudian, upacara penyambutan pun digelar. Kepala sekolah mengumumkan bahwa akademi didirikan untuk melatih para petarung hebat pelindung kerajaan, dan tidak ada tempat bagi mereka yang lemah dan malas di sini. Namun bagi yang berhasil lulus, masa depan penuh kehormatan sudah menanti mereka. Melihat dari balkon atas, beberapa manusia setengah hewan di dekat Miria merasa terkejut dengan banyaknya jumlah murid baru tahun ini. Menariknya, banyak di antara mereka yang bukan berasal dari keluarga bangsawan. Seorang manusia singa bernama Rias menyapa Miria dan mengaku terkejut melihat gadis itu sudi menghadiri upacara penyambutan ini secara langsung. Saat asyik mengobrol, pandangan Rias tiba-tiba tertuju pada Jin yang duduk di jajaran staf pengajar, hingga membuatnya tersedak. Dia langsung shock berat saat Miria memberitahu kebenaran yang tak terduga itu. Miria lalu meminta pendapat jujur Rias tentang penampilan luar Jin. Rias pun dengan belak-belakan mengejek Jin, tampak seperti pria biasa yang menyedihkan, tidak punya kehidupan, dan pastinya jomblo akut. Miria tertawa kecil dan mengakui kalau dia juga sempat berpikir demikian. Di sisi lain, Jin yang merasa terus diawasi menyadari bahwa dia tidak bisa melakukan penyelidikan secara terang-terangan di akademi ini. Dia harus mengubah pandangan orang-orang terhadap dirinya dari ras rendahan yang tidak berguna, menjadi sosok pengajar biasa yang ramah, agar tidak terus-menerus menjadi pusat perhatian yang berbahaya. Setelah upacara selesai, tibalah waktunya untuk kelas pertama Jin. Sementara itu, Lord Guido mengumpulkan para murid senior dan mengumumkan bahwa kegiatan belajar mengajar telah resmi dimulai kembali. Dia memperingatkan agar mereka tidak kalah saing dari para murid baru berbakat. Namun, dia kemudian marah karena menyadari sebagian besar muridnya tidak hadir di dalam kelas hari itu. Padahal, dalam hati si tua bangka itu tersenyum licik. Dia tahu betul para bangsawan itu lebih baik bolos daripada diajar oleh manusia rendahan. Karena dialah yang sengaja menyebarkan rumor tersebut. Hebatnya, guru baru kita sama sekali tidak merasa terganggu. Dengan sangat percaya diri, dia berdiri di podium kelas dan memperkenalkan diri sebagai instruktur
teknik sihir spiritual yang baru. Tanpa ragu, Rias langsung bertanya dengan nada meremehkan, apakah Jin benar-benar layak mengajar di kelas elit ini? Dengan senyum tenangnya, Jin menjawab kalau mereka akan segera mengetahuinya nanti. Dia bahkan mempersilakan si manusia singa itu pergi jika merasa pelajaran darinya tidak berguna. Setelah itu, Jin langsung memberikan satu aturan tegas kepada seluruh murid yang ada di dalam kelas. Dia melarang mereka menggunakan kekuatan dewa terhadap sesama manusia karena tujuan asli dari kekuatan tersebut adalah untuk meredam kemampuan regenerasi dari monster penyerbu kerajaan mereka. Dan disinilah kita menyadari kalau petualangan Jin baru saja dimulai. Jadi pastikan kalian terus ikuti perjalanan seru ini untuk melihat bagaimana dia membungkam mereka semua. Katanya si karakter utama tidak punya kekuatan dewa. Tapi bocah sombong ini merasa berhak bertingkah sesuka hatinya. Sekarang, mari kita lihat Profesor Jin yang kesal mulai menantangnya. Tepat di tengah kelas, Jin menyuruh murid itu menyerang dengan jurus terkuatnya. Si bocah tersenyum sombong dan bersumpah tidak akan masuk kelas lagi kalau sang profesor sampai bisa menggoresnya. Mengambil kesempatan ini, dia memanggil tombak petir yang berderit penuh energi. Bahkan Tuan Gita pun tegang, khawatir ruang kelas hancur akibat serangan yang sangat keroboh ini. Tanpa ragu, murid itu melemparkan tombak langsung ke arah Jin, menciptakan kepulan debu raksasa. Semua orang mengira si lemah hancur, tapi tiba-tiba sebilah pedang melesat dari kabut debu. Pedang itu menancap di dinding tepat di belakang si murid, nyaris mengenai wajah jeleknya. Jin berkata santai bahwa pedang itu bisa saja membunuhnya jika dia benar-benar berniat menghabisinya. Dengan begitu, Jin memberikan pelajaran pertama semester ini. Jangan pernah menilai orang dari penampilannya. Riz menonton diam-diam, heran apakah teknik barusan bisa disebut seni roh. Profesor Jin menjelaskan bahwa orang lemah disebut begitu karena mereka tidak berdaya. Lalu, sebagai sosok yang jauh di atas mereka, dia bertanya akan menjadi apa dirinya. Auranya melonjak tinggi saat dia menjawab pertanyaannya sendiri. Itulah yang disebut seorang guru. Selanjutnya, dia memberi pelajaran kedua dan bertanya pada bocah tadi tentang syarat mengaktifkan seni roh. Sok tahu, si murid menjawab bahwa semuanya bergantung pada imajinasi yang jelas. Jika kita membayangkan sesuatu dengan sangat detail, maka para roh akan langsung mewujudkannya. Profesor Jin setuju imajinasi itu penting, tapi ada satu hal krusial yang mereka lewatkan. Dia menjelaskan bahwa roh merespons panjang gelombang yang berbeda, dan itulah pemicu aslinya. Total ada 8 panjang gelombang utama. Di antaranya, penyalaan, pelepasan, penyembuhan, dan pembekuan adalah 4 jenis umum yang paling banyak diketahui oleh orang-orang. Namun, manipulasi gravitasi, cahaya, atmosfer, dan ruang juga ada. Tuan Gita hampir tersedak melihat Jin menggunakan ke-8 jenis itu dengan santai. Dengan fakta mengejutkan itu. Nah, perhatikan baik-baik. Disinilah penyelidikan rahasia akademi dimulai saat malam tiba. Kampus terlihat sangat ramai oleh murid di setiap sudut jalan. Setelah aksi hebatnya di kelas, dia menjadi bahan gosip utama. Jika dia ingin mencari petunjuk, dia harus menyusup ke area terlarang bagi murid. Di tengah jalan, dia bertemu dengan Meria tanpa basa-basi. Gadis itu langsung mendesaknya untuk mengaku siapa dia sebenarnya. Jin malah balik bertanya, bagaimana mungkin dia bukan si lemah seperti kata orang. Gadis itu merasa alasan itu masuk akal jika Jin tidak menguasai 8 seni roh dengan mudah. Bahkan manusia setengah hewan pun tidak sanggup melakukannya. Jin hanya mengangkat bahu. Jin bilang ini tidak rumit. Mirip seperti berganti tab di antara panjang gelombang berbeda. Walau tentu saja, aslinya jauh lebih sulit, gadis itu lalu meminta bicara di tempat sepi. Setelah berdua saja, dia menanyakan ulang identitas Jin. Kali ini, Jin mengaku hanya manusia biasa yang tertidur dalam pembekuan di bawah desa Kadama. Selama beberapa juta tahun. Mengikuti alurnya, dia bertanya apa pekerjaan Jin sebelum tertidur. Jin menjawab jujur bahwa dia adalah agen pasukan khusus negaranya. Meski ribuan tahun berlalu, kenangan itu masih sangat jelas. Dia penasaran dan bertanya kenapa pahlawan negara sepertinya malah disegel dalam tidur beku. Jin merasa sedih karena dia harus mengakui bahwa dirinya telah gagal dalam misi krusial tersebut. Dia sangat yakin jika dia berjuang lebih keras, dia bisa menyelamatkan semua orang. Namun dia gagal dan kehilangan segalanya.
Dia juga mengaku bahwa menjadi profesor bukanlah suatu kebetulan. Jin membutuhkan pengaruh dari keluarga Alton. Mengalihkan pembicaraan, dia bertanya kemana tujuan mereka sekarang. Maria menuntunnya ke sebuah ruangan berdebu dan usang yang dulunya gudang peralatan. Di salah satu rak, patung burung hantu langsung menarik perhatian Jin. Dia pun bertanya apa alasan sebenarnya Maria membawa dirinya ke tempat terbengkalai seperti ini. Maria akhirnya mengaku sedang menyelidiki ruang kosong aneh di sebelah gudang ini. Ukurannya terlalu luas untuk dibiarkan kosong. Membuatnya yakin ada sesuatu berharga yang disembunyikan di sana. Kalian pasti bingung melihat tingkahnya kan? Profesor Jin tanpa ragu memegang patung burung hantu itu. Membuat Maria heran kenapa dia malah mengelus pajangan tua berdebu. Begitu dia memutarnya sedikit, rak buku bergeser dan membuka jalan rahasia ke bawah. Jin dengan tenang memberi selamat, karena tebakan gadis itu tentang ruang rahasia terbukti benar. Maria tidak bisa berkata-kata, tidak habis pikir bagaimana Jin bisa memecahkan teka-teki itu begitu cepat. Sang profesor menjelaskan dengan santai bahwa patung itu satu-satunya barang yang bersih dari debu. Setelah itu, Jin menyuruh Maria tinggal di luar sementara dia masuk menyelidikinya sendiri. Terkejut dengan ucapan sang profesor, Maria dengan tegas menyatakan bahwa dia akan ikut masuk. Jin memperingatkan kemungkinan ada penyusup berbahaya di dalam dan dia mungkin tidak bisa melindunginya. Si rambut pirang menegaskan bahwa kemampuannya tidak boleh diremehkan begitu saja. Dengan percaya diri, dia mengaku jauh lebih hebat dari teman sekelasnya. Hanya kakaknya yang mungkin bisa melampauinya. Mendengar itu, Jin memutuskan untuk mempercayai ucapan gadis tersebut. Keduanya perlahan menuruni tangga usang yang ternyata jauh lebih dalam dari perkiraan mereka. Maria merasa sangat terbantu dengan kemampuan Jin memanipulasi cahaya dalam kegelapan total. Jin bercanda bahwa tempat ini mirip ruang bawah tanah sarang monster di dalam game fantasi. Membuat gadis itu bingung dengan istilah tersebut. Karena penasaran, dia mengungkit masa lalunya lagi. Dia bertanya, apakah Jin sudah mencurigai seseorang? Mengingat memburu ancaman adalah keahlian khususnya. Jin merasa geli melihat betapa cepatnya gadis itu mempercayai cerita masa lalunya. Sebagai hadiah kecil atas kepercayaannya, Jin mengungkapkan kecurigaan kuat bahwa Tuan Redman mungkin terlibat dalam masalah ini. Maria pun langsung bertanya, mengapa dia begitu yakin. Jin menjelaskan bahwa meskipun pria itu tampak karismatik saat mengajar, ada sesuatu yang sangat mencurigakan saat dia sendirian. Di saat-saat sepi itu, aura liciknya sangat terasa. Dia terlihat seperti orang yang sedang merencanakan sesuatu yang jahat. Sikap seperti ini biasa terjadi pada orang-orang bermuka dua yang menyembunyikan jati diri asli. Mereka dari dunia luar. Ditambah lagi, Jin merasa pria itu terlalu jeli untuk ukuran seorang guru biasa. Maria mengaku awalnya mencurigai tuan kita, namun Jin langsung membantah teori tersebut. Jin menjelaskan bahwa orang yang tidak bisa mengendalikan emosinya tidak akan pernah bisa merencanakan kejahatan besar. Yang mengejutkan, Jin justru menganggap lelaki tua itu berhati baik. Akhirnya, mereka sampai di dasar tangga yang mengarah ke aula raksasa penuh debu. Mata Maria terbelalak kaget melihat labirin luar biasa besar yang tersembunyi tepat di bawah akademi. Tiba-tiba, langkah Jin terhenti karena dia sama terkejutnya. Bahkan dalam mimpi terliarnya pun dia tidak menyangka akan menemukan laboratorium milik Kagura tersembunyi di tempat seperti ini. Melihat pintu yang dilindungi mesin nano yang dianggap sebagai roh oleh orang zaman sekarang, Jin makin yakin ini laboratorium Kagura. Maria menjadi gugup karena belum pernah menemukan gerbang ini. Padahal dia sudah mencari kemana-mana sekian lama. Jin menjelaskan padanya bahwa orang biasa membutuhkan kunci akses khusus untuk membuka pintu canggih seukuran raksasa tersebut. Dia teringat bagaimana hakama religi kunci serupa di desa Kadama dulu. Dan dia sangat yakin seseorang di akademi ini pasti memiliki kunci warisan dengan cara yang sama. Namun, Jin tahu dia secara otomatis memiliki akses penuh tanpa perlu repot. Jadi dia langsung mengangkat tangannya. Sistem pengunci langsung mengenali Jin sebagai pengguna dengan otoritas tertinggi. Pintu pun langsung terbuka lebar untuknya. Saat gerbang perlahan terbuka, kalian dan saya ditinggalkan dengan rasa penasaran. Apakah sosok yang ingin menggulingkan para penguasa di tempat ini adalah? Yuk, kita mulai petualangan gila ini. Bayangkan kalian kaget setengah mati
karena ada laboratorium rahasia tepat di bawah sekolah. Sendir, itulah yang dirasakan Miria saat ini, benar-benar syok. Dia bertanya pada Jin, apa dia beneran tidak butuh kunci. Dan Jin dengan santai menjawab, kalau manusia purba punya keistimewaan itu. Miria pun mulai percaya, kalau ucapan Jin mungkin ada benarnya. Dengan diam-diam dia mengikuti Jin masuk lebih dalam ke laboratorium rahasia itu. Di dalam, mereka menemukan beberapa monster koruptor dikurung di kandang besi besar, tapi anehnya, semuanya tampak sangat tenang. Jin langsung teringat para koruptor yang dikurung gerombolan bandit dulu. Mereka juga bersikap sangat tenang dan tidak bertingkah liar sampai saat mereka dibebaskan. Tapi, hal yang paling mengganggu pikiran Jin adalah bagaimana caranya seseorang bisa menyelundupkan monster raksasa sebesar itu masuk ke dalam sini tanpa ada satupun orang yang menyadarinya. Miria pun setuju bahwa kecurigaan kakaknya tentang akademi ini ternyata memang benar. Dia menyarankan agar mereka bersembunyi di sana dan menunggu untuk menyergap pelaku yang bertanggung jawab atas semua kekacauan ini. Karena pelakunya pasti akan kembali ke tempat ini cepat atau lambat. Namun, Jin menyarankan agar mereka tidak hanya diam menunggu, melainkan segera menyegel akademi dan membereskan monster-monster ini. Miria berargumen kalau mereka tidak boleh membiarkan dalang di balik semua ini lolos. Tapi Jin menjelaskan bahwa keselamatan para murid adalah prioritas utama agar tidak ada korban berjatuhan. Jika monster-monster ini mengamuk, nyawa semua orang di akademi akan terancam. Saat Jin bilang kakaknya pasti akan mengambil keputusan yang sama, gadis itu akhirnya setuju dengan rencananya. Jin lalu menambahkan kalau dia punya firasat buruk tentang semua ini, dan biasanya instingnya tidak pernah salah. Dia memutuskan untuk menyelidiki area laboratorium ini sendirian secara lebih mendalam. Dia meminta Miria kembali ke atas dan memanggil kakaknya agar akademi bisa segera memberlakukan jam malam demi melindungi para murid. Setelah mengirimnya kembali ke permukaan, Jin lanjut bergerak. Jin menyusuri bagian dalam fasilitas bawah tanah ini demi mencari petunjuk berharga. Sementara di permukaan, si guru tikus kerempong sedang dijek habis-habisan karena kalah dari guru baru itu. Sekarang perhatikan ini, si tikus egois itu masih saja menyalahkan Jin atas hancurnya reputasinya. Kepala sekolah lalu mendekat dan menyuruhnya berhenti bertingkah aneh karena membuat para murid merasa tidak nyaman. Dia dipermalukan di depan umum oleh kepala sekolah sebelum ditanyai tentang keberadaan Tuan Rodman yang mendadak hilang sejak pagi. Sang kepala sekolah merasa pusing menghadapi semua masalah ini. Absennya si pria gendut itu malah membuat kekhawatirannya makin menjadi-jadi. Tiba-tiba saja, dia melihat awan hitam pekat mulai berkumpul di atas akademi dan bertanya-tanya, apa yang sedang terjadi? Sementara itu, Miria bergegas lari menuju ke permukaan. Namun begitu dia membuka pintu keluar, dia langsung berpapasan dengan Tuan Rodman, pria gemuk yang hilang sejak pagi tadi dengan seringai yang sangat jahat. Jelas sekali dia merencanakan sesuatu yang buruk. Kembali ke laboratorium, Jin sedang meneliti beberapa portal kemerahan aneh yang berdenyut seolah hidup. Dia heran, apa benda ini buatan Kagura? Jin kemudian menemukan kubus pesan peninggalan Kagura beserta sebuah alat suntik nanomesin. Manusia purba ini berharap kubus tersebut menyimpan petunjuk penting yang bisa membantunya memahami situasi saat ini. Dia segera mengaktifkan kubus itu. Lalu muncullah hologram Kagura yang sedang santai memegang secangkir kopi. Kagura rupanya sudah menduga kalau Jin akan menemukan laboratorium ini sebelum orang lain. Karena tempat ini adalah laboratorium terdekat dari titik tempatnya terbangun. Sang dokter menjelaskan bahwa dia sedang mengembangkan sebuah alat yang bahkan belum pernah bisa diciptakan manusia ratusan juta tahun lalu. Dan sebagian kecil dari kekuatan alat itu telah disegel di dalam alat suntik tadi untuk digunakan. Jin, dia sempat memuji kehebatannya sendiri sebelum akhirnya membocorkan penemuan luar biasa tersebut. Ternyata, alat super canggih yang dia maksud adalah mesin teleportasi. Jin sama sekali tidak pernah menyangka kalau Kagura bisa menciptakan sesuatu yang segila ini. Tapi sekarang semuanya mulai masuk akal. Argus sempat menyebutkan kalau para penyerang mendadak muncul di kota. Alam bahaya langsung berbunyi di kepala Jin, karena siapapun pemilik alat ini, pastilah otak di balik kekacauan ini. Terlebih dengan sekumpulan monster mengerikan yang dikurung di sini. Lalu, dia menyadari ada hal
yang janggal dari rekaman sang ilmuwan gila itu. Versi asli dari mesin teleportasi ini berwarna biru. Jika memang begitu, lalu mesin berwarna merah menyala apa yang ada di hadapannya sekarang? Tepat saat jam dinding berbunyi menunjukkan pukul 12 malam. Alat tersebut mendadak aktif dengan suara berdengung keras. Jin langsung bersiap siaga menghadapi mimpi buruk apapun yang akan keluar dari sana. Tapi anehnya, seluruh monster di dalam kandang justru menghilang dalam sekejap mata tanpa meninggalkan jejak apapun. Kalian bisa bayangkan ngerinya situasi ini di permukaan. Argus dan Ksatria Suci menyaksikan mimpi buruk jadi nyata. Ratusan monster mendadak turun dari langit, ibu kota layaknya game Battle Royale. Kembali ke bawah tanah, si pria babi gendut berminyak itu menatap Miria dengan senyuman paling menjijikkan dengan nada mengejek. Dia bertanya kenapa gadis itu terlihat sangat tegang dan tidak sabaran. Miria dengan dingin menyuruh babi gendut dalam kekacauan ini untuk menyingkir kecuali dia memang ingin dihajar. Cukup terkejut, Tuan Ruthman mengaku sudah menduga kalau Miria telah menyelidikinya sejak lama. Sayangnya, gadis itu menyadari segalanya terlalu lambat. Saat Miria menuntut penjelasan, dengan santai dia menyatakan bahwa hari penghakiman telah tiba. Si botak kentang itu menghala napas panjang. Mengaku awalnya ingin menunda rencana ini. Tapi ulah dua tikus penyusup di laboratoriumnya memaksa dirinya bertindak lebih cepat. Terlebih lagi, dia sadar kalau ancaman nyata bagi rencana besarnya adalah Jin. Instingnya memperingatkan kalau instruktur baru itu akan menjadi masalah paling memusingkan baginya. Sama seperti kakak Miria, tanpa butuh bukti lagi. Dia sudah tahu kalau Jin yang menemukan jalan rahasia ini. Karena tidak ingin membuang waktu berharga dengan banyak bicara, dia memutuskan untuk menghabisi semua saksi mata di sini. Miria hampir tertawa mendengar kesombongan babi gemuk itu yang merasa bisa menang. Seringnya iblis yang menjijikkan terlihat jelas di wajah Ruthman saat dia menyombongkan kekuatan luar biasa yang dia miliki, padahal dia tidak sadar ada seorang gadis kecil yang mengendap-endap di belakangnya. Gadis itu membawa panci berukuran raksasa yang bahkan lebih besar dari kepala sang penjahat. Miria hanya bisa berkeringat dingin. Cemas sekaligus ragu, apakah rencana konyol ini beneran bakal berhasil? Tanpa ragu, Hakama mengayunkan panci sekuat tenaga dengan tangan mungilnya, lalu menghantam kepala si babi gemuk itu. Miria terbelalak syok dan langsung bertanya, bagaimana bocah ini bisa menemukan tempat rahasia ini. Hakama dengan panik menjelaskan kalau dia kemari untuk mencari Jin. Situasi di luar sedang kacau balau dan mustahil menyelamatkan semua orang tanpa kehadiran sang pelindung. Di jalan Tade, dia juga bertemu murid baru. Murid baru itu bernama Kudo, yang memberitahu kalau profesor mereka baru saja masuk ke gudang penyimpanan. Gadis itu merasa sedikit bersalah karena telah memukul pingsan gurunya sendiri. Tapi Hakama menenangkannya. Hakama menegaskan kalau si babi cabul itu memang pantas mendapatkannya. Lagi pula, karena dia tidak melihat wajah mereka, mereka bisa dengan mudah menimpakan kesalahan ini kepada sang putri berambut pirang. Di saat bersamaan, Jin akhirnya sampai di puncak tangga. Dengan cemas dia bertanya apa yang terjadi. Hanya untuk melihat sosok babi gemuk terkapar di lantai layaknya pin bowling yang baru saja roboh. Hakama langsung menyadarkannya dan mengabarkan kalau kota di luar sudah benar-benar kacau balau. Jin tidak terkejut karena dia tahu kemana monster-monster di laboratorium tadi dikirimkan. Miria pun mendadak pucat pasi. Gadis itu menyadari segalanya dan mereka bertiga langsung berlari keluar tanpa membuang waktu. Sedetik pun, kobaran api melalap sisi kota, menghancurkan hampir separuh wilayah ibu kota yang kini porak-poranda. Kekacauan total terjadi di setiap sudut kota. Di antara semua makhluk penyerang, ada satu monster raksasa mirip Vilgak yang terlihat sangat kuat. Miria yang melihat rumahnya hancur langsung terdiam membisu. Miria benar-benar kehilangan kata-kata melihat kampung halaman tercintanya hancur lebur seperti ini. Sementara itu, Jin didera rasa bersalah yang luar biasa. Menyesal kenapa tidak menghancurkan mesin itu sejak awal. Hakama langsung menyentaknya kembali sadar. Gadis itu menunjuk monster tentakel raksasa yang mengincar istana kerajaan. Dan itulah akhir kisah kita kali ini. Kalian pasti tidak sabar melihat kelanjutannya kan? Kalian harus lihat ini. Jin langsung memakai suntikan peninggalan Kagura efeknya. Dia dapat kemampuan teleportasi versi murah. Si ilmuwan gila sempat menjelaskan
Kalau teknologi nanomesin itu cuma menyimpan cukup energi untuk diaktifkan sekali dalam 24 jam. Ditambah lagi, jaraknya sangat terbatas, hanya sebatas pandangan mata saja. Tapi tentu saja, batasan itu cuma berlaku buat orang biasa, sedangkan jin kan luar biasa banget. Kalian tahu sendiri.